selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat dan bahagia dunia akhirat. Kali ini episode yang kesekian kali kami kehadiran atau kedatangan tamu yang jauh sekali dari Semarang. Siap. Kira-kira perjalanannya 2 jam. Saya sampaikan terima kasih. Meskipun katanya juga dari luar Jawa, dari Balikpapan sampai ke sini, ya luar biasa. Artinya ya terima kasih sekali. Ya. Yang kita hadirkan adalah Bapak Musta'in Ahmad, Kakanwil Kemenak Jawa Tengah. Kakanwil Kemenak Jawa Tengah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kakanwil, Pak Musta'in. Sehat? Alhamdulillah, Agak Pak gemuk. Toha. Ya, saya nyebutnya Mas saja biar tambah awet nom ya. Agak gemuk. Alhamdulillah, ya. Agak gemuk ya? Ya, alhamdulillah. Tapi sehat yang jelas ya? Sehat. Alhamdulillah. Dari sekian kegiatan yang luar biasa banyaknya, Ya. seminggu ini kegiatannya apa sih itu? Waduh, kalau kita kan kegiatan itu nggak ada habis ya. Jadi kita ini kegiatan kita secara umum itu sebenarnya ya kalau disederhanakan dua pekerjaan saja di kantor itu. 2 pekerjaan. Jadi pekerjaan urusan pendidikan dan pekerjaan urusan agama. Tapi katanya kalau di Kemenak itu urusannya macam-macam. Iyalah. Dari berbagai agama, kemudian Iya. urusan apa namanya sekolahan, Iya. ya urusan Iya. administrasi, Iya. urusan ya kalau sekolah ya kurikulum, urusan haji, urusan umroh, urusan macam-macam. Gimana sih nanganinya itu? Tadi itu saya berangkat ke sini itu bukan 2 jam Mas Toha. Jadi saya berangkat ke sini itu saya berangkat tadi jam 11 pagi saya berangkat ke sini. Jam 11 Jam pagi. 11 pagi dari Balikpapan. Balikpapan. Itu urusannya administrasi. Urusannya kita sedang membincangkan dengan para Kakanwil se-Jawa Tengah Iya. tentang bagaimana melaksanakan DIPA, Kakanwil se-Indonesia Iya. Se-Indonesia ya. Itu membincangkan tentang bagaimana kita melaksanakan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA kita yang tahun ini banyak hal-hal yang harus kita sikapi dengan khusus. Itu kita bincangkan. Kebetulan ada pengukuhan PBNU. Jadi penerbangan agak Sekali. ya, itu. Ya. Nah, jadi memang pekerjaan kita itu saya matur tadi. Di Kementerian Agama itu tugasnya 2. Satu urusan agama, yang kedua pendidikan agama. Tentu yang kita maksud agama di sini adalah semua agama yang resmi yang dilayani di kita di Republik kita ini ada 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. ya. Jadi kalau kita bicara urusan agama ya urusan agama Konghucu, pendidikan agama Konghucu, ya urusan agama Buddha, ya pendidikan Ngomong-ngomong agama hari ini Buddha, kan gitu. Gongsi Fatcai. Kongsi Fatcai 2573 Kan konsili. Harus hafal konsili, sekarang. Berarti salam semua agama harus hafal ya. Ya, itu adalah bagian dari tata krama kemanusiaan lah ya. Jadi ya kita Muslim itu punya spirit untuk membagi keselamatan. Sehingga salam-salam itu adalah bagian dari persaudaraan kita. Tentu tidak masuk di dalamnya adalah soal akidah, itu tentu sendiri-sendiri. Oke. Kembali ke pekerjaannya banyak sekali di Kemenak itu. Karena memang apa namanya job-jobnya itu juga banyak sekali. Kemudian juga masalahnya katanya banyak sekali juga itu. Iya. Masalahnya apa sih kok banyak sekali? Masalahnya karena kita hidup ya. Pasti ada Coba masalah. kalau pasti ada masalah. Iya. Ya, karena hidup itu perjalanan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Meskipun sebenarnya guyonannya masalah itu baru jadi masalah kalau dimasalahkan. Kalau nggak dimasalahkan nggak jadi masalah. Gitu ya. Misalnya ya kalau Kemenak itu rumah ibadah. Masih banyak kok rumah ibadah kita itu yang belum punya izin bangunan. Tapi kalau nggak dimasalahkan,
Ya nggak masalah. Ya nggak masalah sebenarnya itu loh. Begitu dimasalahkan ya apapun nama rumah ibadahnya bisa bermasalah. Tapi semuanya kan harus sesuai aturan peraturan kan. Oh ya harus, Iya kan? karena kita ini negara hukum, maka kita mesti semua berdasar regulasi. Nah di titik itulah masalah-masalah itu kita selesaikan. Jadi masalahnya banyak karena memang pekerjaannya banyak. Jadi kalau pekerjaannya sedikit tentu masalahnya sedikit. Pekerjaan kita itu selain soal itu tadi dua pekerjaan itu, pendidikan itu, padahal pendidikan itu berjenjang, mulai dari pendidikan jenjang terendah, kita punya tingkat TK namanya ya. Raudhatul Atfal sampai tingkat aliyah, tingkat SMA, SLTA. Kita juga punya namanya sekolah menengah teologi, itu di bawah Dirjen Kristen. Kemudian kita juga punya SMA Katolik, itu di bawah Dirjen Katolik. Tetapi kalau SMA yang Islam, SMA dan SMK, misalnya ada SMA Al-Islam, ada SMA Muhammadiyah, itu di bawah Dignas. Jadi tidak di bawah Kementerian Agama. Yang di bawah Kementerian Agama itu sekolah-sekolah yang non-Islam dengan label agama. Enggak, katanya sekolah-sekolah yang ini, yang apa namanya, yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu kalau dapat bantuan dana banyak sekali. Tapi kalau di bawah Kemenak katanya ya bantuannya nggak ada Pak gitu. Atau kalau ada bantuan dikit-dikit itu kenapa itu? Iya, ini bisa dilihat datanya sebenarnya kan? Bisa dilihat datanya. Atau jadi karena banyaknya sekolah-sekolah di bawah Kemenak. Begini, kalau di karakteristiknya, kalau di Dignas Pendidikan Nasional atau Dikbud, itu lebih banyak sekolah negerinya dibanding dengan swastanya. Jadi mungkin ya negerinya bisa lebih dari 80%. Jadi misalnya kita mencari SD negeri dengan SD swasta atau SMP negeri dengan SMP swasta, tentu akan jauh lebih banyak sekolah negeri daripada sekolah swastanya. Berbeda dengan di Kementerian Agama. Kementerian Agama ini justru yang 90% itu adalah swasta. 90% swasta. Jadi yang negeri ini, maka karena porsi yang semacam ini, maka bisa digambarkan kemudian kue yang harus dibagi itu kemudian menjadi bagian menjadi sedikit. Tapi sedikit itu kemudian menjadi relatif. Untuk yang sekolah-sekolah negeri terutama, kita juga menemukan skema-skema untuk memberikan penguatan pendidikan itu melalui anggaran bersumber dari tidak hanya rupiah murni. Kita punya namanya bersumber dari sukuk ya. Kita sudah menggunakan sukuk itu surat berharga yang di Kementerian Agama namanya surat berharga syariah negara. Itu bukan hanya di haji, karena ini sumbernya awalnya juga dari programnya haji, tapi juga di KUA. KUA itu kantor urusan agama, bukan kantor urusan asmara. Karena selama ini orang kalau bicara KUA itu alamatnya kantor urusan asmara. Tapi juga di madrasah. Jadi sudah banyak madrasah-madrasah kita itu yang kita bangun, kita bantu, kita revitalisasi melalui anggaran ini. Tapi prinsipnya anggaran-anggaran itu kita sekarang sudah polakan melalui, kalau ini terkait dengan program-program itu pasti sama antara sekolah dengan madrasah. Misalnya dulu kita ada namanya program PIP ya, program Indonesia Pintar yang sekarang namanya Kartu Indonesia Pintar, KIP itu semua sama di madrasah, di sekolah sama. Ada kemudian beasiswa juga di sekolah-sekolah di bawah Kemenak itu ya. Beasiswa biasanya lebih diberikan kepada beasiswa berprestasi. Ya, diberi beasiswa berprestasi. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kan ada namanya PIP juga kan. Itu kalau saya dapat aspirasi itu nggak boleh diberikan ke Kemenak. Sekolahan-sekolahan Kemenak itu seharusnya kan ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Ya harusnya begitu. Jadi masih banyak di antara kita itu Mas Toha, itu yang terutama para birokratnya kadang-kadang masih risih dengan kantong kanan dan kantong kiri. Apa itu maksudnya? Jadi sebenarnya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu kan satu baju kan, itu hanya kantongnya saja, kantong kanan, kantong kiri. Sama coklatnya ya. Jadi kantong kanan, kantong kiri. Jadi kantong kanan, kantong kiri maksud saya kalau Pemda membantu sekolah-sekolah vertikal semacam madrasah itu sesungguhnya hanya mindah dari uang yang ada di kantong kanan dipindah kantong kiri, atau sebaliknya kantong kiri dipindah ke kantong kanan, nggak kemana-mana. Iya. Uang itu akhirnya yang menikmati itu adalah ya warga
warga daerah setempat kan, masyarakat setempat. Kalau kemudian Pemda membantu, misalnya di banyak daerah itu Pemda membantu. Ini yang sedang kita selesaikan. Ini misalnya ya, ya banyak sih. Saya sebut saja satu, Kota Semarang. Kota Semarang, Pak Wali Kota Semarang antusias gitu ya dengan program-program kita. Jadi kemarin misalnya beliau bantu ada 3.000 meter paving di salah satu madrasah negeri kita. Kemudian ada beberapa KUA kita yang diperbaiki. Pak Bupati Karanganyar misalnya, itu motor dinasnya Pemda dipinjamkan kepada Kepala KUA. Ya, Kepala KUA itu pakai motor meskipun pinjam tapi baru bener-bener baru. Ini bisa dipakai. Ini sebenarnya kalau ada kesadaran semacam ini, saling bergotong royong, berkolaborasi, apalagi kemudian Presiden mengatakan mencanangkan ASN itu berakhlak, di mana K-nya yang terakhir itu adalah kolaboratif, kolaborasi. Ini penting. Nah, masih banyak yang terlalu kaku. Ini seolah-olah kalau program pusat tidak boleh ke daerah, kalau program daerah tidak boleh ke pusat. Padahal ini pemerintah daerah itu berjalannya juga dari anggaran DAU, ada DAK, semuanya juga dari pusat juga kan? Iya. Itu. Artinya ini kan himbauan kepada pemerintah daerah kan, pemerintah daerah yang kolaboratif lah. Karena kalau saya lihat pemerintah daerah ini dengan misalnya Kodim, Polres, mungkin BPN, yang instansi vertikal, mereka juga kolaboratif. Sudah. Setidaknya untuk beli mobil dan sebagainya. Sudah. Tapi dengan Kemenak yang kayaknya masih makanya ini himbauan kepada pemerintah daerah. Kemenak ini juga ya satu unsur yang mendidik masyarakat, bahkan membuat moderasi beragama yang luar biasa. Ini tantangan buat para banyak ya. Jadi kemarin saya ke Blora juga bagus. Kita kolaborasi antara Pemda dengan Pak Bupati dengan Kepala Kemenak. Itu ada tanah yang dihibahkan, ada kendaraan dinas yang dihibahkan. Artinya mungkin bagus nanti akan menak di masing-masing kabupaten kota ini ya harus sowan atau bertemu ya. Bertemu dengan kepala daerah. Ya, berkoordinasi. Ya meskipun tidak sama ya gaya kepemimpinan masing-masing kepala daerah tidak sama. Pasti. Tapi saya juga beruntung Mas Soha, ini ada pandemi ini, kesempatan saya bertemu dengan para kepala daerah, bupati wali kota itu justru lebih banyak, meskipun tidak tatap muka. Tatap layar. Ya, tapi kita sering ketemu, kemudian sering komunikasi, sehingga kita komunikasi di rapat-rapat yang digelar oleh rapat Satgas Covid yang digelar oleh Pak Gubernur, itu kemudian kita tindak lanjuti di lapangan. Sehingga saya merasa berkomunikasi itu dengan para kepala daerah sekarang jauh lebih baik, dan harapannya ke depan ini ya kolaborasi kita dengan daerah-daerah juga akan menjadi semakin baik lagi. Ini lain hal ini. Kata Gus Yakut ya, kalau saya baca itu masalah di Kemenak itu kayak meja yang tak bertepi katanya. Di atasnya tumpukan masalah semuanya. Artinya nggak ada tepinya itu lebar sekali banyaknya gitu kan. Masalah. Dan katanya sekarang ada 7 prioritas yang harus 7 prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan oleh semua jajaran Kemenak. Kalau saya baca itu yang pertama adalah moderasi beragama atau moderasi agama, kemudian transformasi digital dan good governance, cyber Islamic University atau CIU ya. Tapi singkatannya sebaiknya diganti itu Cyber Islamic University. Sekarang CIU gitu ya. Sekarang enggak. Sekarang istilahnya sudah menjadi UISI. Universitas Islam Cyber Indonesia. Universitas. Ya, enggak pakai negeri. Tapi meskipun ini di perguruan tinggi negeri, jadi sekarang sudah dibuka di Cirebon, di UIN Cirebon, tapi nggak pakai negeri, karena kalau pakai negeri nanti jadi UISIN. Makanya kita nggak pakai N-nya itu UISI. Sudah jalan. Ini kita mengadop untuk yang ini, mengadop dari sistem yang berkembang baik di Korea. Tapi kalau itu gagal jadi UISIN gitu. Makanya negerinya nggak ditulis itu, karena perguruan tinggi yang negeri-negeri biasanya negerinya tidak ditulis ya. Nah itu terus ada revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, tahun toleransi 2002 ini ya. Kemudian religiosity index dan sebagainya. Masing-masing saya tanyakan sama Pak Kanwil ini. Moderasi agama ini yang gimana? Langkah-langkahnya apa? Ya karena memang itu sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa itu. Jadi begini,
Kalau kita mudah-mudahan waktunya cukup ya, kita jelaskan 7 ini mudah-mudahan cukup. Kalau nggak cukup nanti saya diundang lagi. Jadi begini, moderasi beragama. Jadi kalimat resminya adalah penguatan moderasi beragama. Jadi yang kita moderasi itu beragamanya, cara kita memahami, cara kita menjalankan agama. Okay. Karena kalau agama itu sesungguhnya sudah moderat. Agama nggak ada yang ekstrim, yang mentok itu nggak ada. Dalam semua agama yang tentu kalau yang Muslim saya geluti dari awal dari lahir, kemudian yang lain saya juga pelajari dan kemudian saya juga mendapatkan penjelasan dari para ahlinya, ahli masing-masing agama. Nggak ada yang mentok dalam agama itu, semua ada jalan keluarnya. Kalau dalam bahasa Muslim itu ada rukhsahnya. Jadi orang kalau sholat harus wudhu dulu lah, kalau nggak ada air bisa tayamum. Bahkan ketika nggak ada debu itu di pesawat itu masih ada hukum yang membolehkan untuk tayamum di pesawat. Padahal di pesawat nggak ada debu. Kalau kita ngajinya pakai kitab-kitab lama, ya udah nggak bisa itu. Wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa, kecuali kita bawa air dari ini. Tapi selalu ada jalan keluar. Puasa itu harus, jadi sehari meninggalkan puasa Ramadan itu nggak cukup diganti setahun penuh itu kalau nggak ada uzur syar'inya. Begitu ada uzur syar'inya boleh kok diganti yang lain. Maka sebenarnya hanya cara kita beragama saja yang seringkali membatas-batasi, seolah-olah hanya begini caranya dan tidak ada cara yang lain. Jadi inilah, jadi moderasi beragama itu intinya ada pada kata moderat. Moderator, kita harus menjadi orang yang berada di tengah. Kalau spirit Islam itu ya dalilnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, dan beginilah umat Islam itu dijadikan sebagai umat yang moderat, yang berada di tengah, yang tidak hanya ngejar dunia tapi juga ngejar akhirat, yang tidak hanya ngejar akhirat tapi juga ngejar dunia. Yang malitun ya kakaan keanaka tangisu abada wa mali akhiratika keanaka tamu. Luar biasa. Untung saja nggak salah itu namanya Muhammad Toha. Muhammad Toha itu nabi double itu. kurang yasin aja. Muhammadnya nabi, Tohanya nabi, luar biasa. Maksudnya ya begitu. Jadi titik tekan dari moderasi beragama ini adalah bagaimana agama tidak dibawa ke ekstrim, ke titik ekstrimnya. Baik itu ekstrim yang kiri, jadinya bisa sekularis, bisa jadi ateis bahkan, atau di sisi kanannya, jadinya radikalis bahkan kemudian menjadi teroris. Nah, kita ingin menjaga itu di tengah. Dan itu sesungguhnya wajah agama yang sesungguhnya yang moderat itu. Penak gitu ya? Ya, sejuk. Agama kan mendamaikan orang berselisih. Lalu orang damai kedatangan agama kok malah berselisih. Pasti cara kita membawa agama ini bukan yang agamanya salah. Yang salah gitu loh. Orang rukun begitu dikasih dalil-dalil agama jadi berantem. Ini kan masalah ini. Pasti bukan agamanya, pasti cara. Jadi moderasi beragama begitu. Ke masjid, ke Jumatan, dengar khutbah, nerokok tok jadi takut ke masjid. Iya, maka itu. Jadi orang harusnya setelah mendengar petuah-petuah agama apapun, hatinya jadi damai. Itu. Jangan sampai anak-anak kita di sekolah, kalau saya dulu Mas Toha di sekolah itu paling deg-degan itu ketemu guru matematika. Sama itu kalau itu. Gitu. Sekarang saya mendapatkan laporan anak-anak itu deg-degan kalau ketemu dengan guru agama. Nah, ini kan jadi ini problem yang kayak begini. Maka yang kita lakukan di Jawa Tengah, kita ini sudah menjalin komunikasi, koordinasi yang baik dengan anak-anak rohis SMA, SMK. Jadi mereka selama pandemi pun mereka kita hubungkan, kita linkkan terus berkomunikasi agar mereka terus berbincang tentang keagamaan, membangun karakter dirinya yang masih muda tumbuh itu dalam bimbingan yang baik. Jadi harus dibimbing dengan guru. Kita ini anak manusia diasuh oleh media. Ya harusnya diasuh oleh manusia. Jadi, harusnya oleh guru, oleh orang tua, oleh seniornya begitu. Harusnya begitu. Ini moderasi beragama. Jadi maksudnya moderasi beragama itu umat beragamanya. Umat beragama, bukan moderasi agama, bukan moderasi beragama. Ya karena ini istilah atau nomenklatur ya. Biasanya singkat-singkat begitu kan. Ya. Jadi penjelasannya begitu. Gitu. Dan kemudian tentu hasil yang ujungnya sana adalah sikap batin dan kemudian muncul dalam ekspresi keseharian itu toleran. Toleran itu kalau mau diperas lagi ya kesediaan kita hidup bersama dengan orang yang tidak sama. Itu toleran. Kalau kita hanya nyaman dengan orang yang sama itu yang nggak butuh toleran. Itu udah sama mau diapain lagi? Kan gitu. Atau yang kemudian yang kedua
ujung dari jari toleran itu adalah kerukunan. Jadi berbekal itulah maka kita rukun. Kita ingin membangun suasana kehidupan bersama ini dalam suasana yang damai. Dalam suasana damai itu orang bisa belajar dengan baik, orang bisa bekerja dengan baik, orang bisa berprestasi dengan baik, atau setidaknya orang bisa beribadah dengan baik dalam suasana damai. Kalau nggak damai, gimana mau bekerja dengan baik, gimana mau belajar, gimana mau berprestasi kalau contohnya kehidupan. Nah, itulah. Itu ya. Sehingga kemudian kita masuk surga ya dengan damai. Damai ya. Wong surga itu Darussalam, itu dengan damai, tidak perlu harus gontok-gontokan, nggak harus itu. Surga itu luas, kita kecil begini, masuklah, kira-kira begitulah. Jadi jangan terlalu khawatir lah gitu. Tapi juga nggak boleh terlalu sembrono gitu. Kemudian Nggak boleh terlalu sombong. Nggak boleh kita terlalu sembrono. Tapi kemudian kalau kemudian seolah-olah kemudian kita mau berebut bahwa hanya kelompoknya sajalah atau dirinya sajalah yang masuk surga, nanti malah ya guyonan saya nanti malah sepi, nanti di surga nggak ada siapa-siapa. Kasihan yang ciptakan surga Gusti Allah ya. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha, dan rahmatnya Allah rahmat. Jadi orang masuk surga karena rahmatnya Allah, dan rahmat Allah luar biasa, dan rahmat Allah itulah yang disadari oleh para pendiri bangsa kita sebagai kekuatan Indonesia merdeka, bukan yang lain-lain. Jadi kalau pembukaan Undang-Undang Dasar itu saya yang nulis, saya kok nulis ya? itu mungkin saya tulis agak puitis yang itu dengan tetesan darah, keringat, air mata oleh putra-putri terbaik bangsa di medan pertempuran, biar pada sadar gitu loh ya. Gitu. Tapi enggak, itu bahasa yang kosong, bahasa yang hanya karikatif saja. Tapi pendiri bangsa kita itu orang-orang ikhlas, orang-orang soleh. Lihat itu bahasanya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Selesai semua kalau sudah dirahmati Allah itu. Orang yang kayaknya nggak masuk surga, kalau dirahmati Allah masuk surga. Gitu. Kayaknya kita kan nggak tahu rahmat Allah turun bagaimana. Gitu. Rahmat Allah itulah. Jadi Indonesia, bahasa dulu ada mubalik, bambu runcing melawan meriam, kok bisa merdeka? Ya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang Aceh yang seperti itu mau kemudian rukun dengan orang Sunda, orang Jawa, orang Dayak, orang Papua gitu. Kok bisa mereka rukun? Nggak mungkin itu. Tapi kalau ketika rahmat Allah datang, kita rukun nggak? Nah, inilah modal kita. Jadi agama yang damai itu mengantarkan kita kepada nanti di akhirat itu di surga Darussalam. Enggak, ini program. Ini baru satu ini ya. Masih 7 nanti masih 6 bukan itu. program moderasi agama itu atau umat beragama. Ini kan sebenarnya sudah dilaksanakan oleh semua kementerian ya. Karena ketakutan kita atau kekhawatiran kita Indonesia itu jadi yang plural ini tidak jadi kondusif, tidak jadi damai dan seterusnya. Ini kan sebenarnya ini. Nah, optimis ya. Kemenak ini dengan program itu bisa memoderasikan umat beragama yang saat-saat ini ya kekhawatiran saya yang paling Islam, saya yang nanti masuk surga, saya yang berdasarkan Quran dan hadis yang Islam ya ini ya nanti yang masuk surga kita, kalian pada kafir, nggak akan masuk surga. Kita harus optimis. Jadi harus optimis. Jadi optimisnya itu begini. Sejarah kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari masa lalunya. Nah, di masa lalu itu kemudian kita temukan bahwa sesungguhnya watak dasar orang Indonesia itu adalah beragama. Watak dasar sudahlah. Kita ini punya kalimat mugo-mugo, semoga, meskipun itu animisme, dinamisme itu ya. Apapun itu kan pencarian Tuhan itu pencarian katanya. Tuhan. Jadi kita masih punya moga-moga, semoga, mbok iyo. Itu adalah ekspresi dari keyakinan kita ada kekuatan besar di luar kemampuan, di luar kekuatan kita. Mudah-mudahan ya besok nggak hujan. Kita sedang bicara apa? Kita sedang bicara tentang kekuatan besar yang mengendalikan hujan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian waktu Bung Karno menggali watak dasar ideologi bangsa, falsafah hidup kita, pandangan hidup bangsa Indonesia, ketemunya ya 5 sila itu. Dan kemudian salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu nanti saya akan kupas. Siap. Pak Musta'in kan memanage Kemenak se-Jawa Tengah ini dengan filosofi Jawa ya.
nanti kita kupas, Iya. tapi kita lanjutkan dulu. Iya, Program iya. prioritas Iya. Kemenag itu ada 7 Iya, kan? 7. Yang Oke. satu itu tadi Itu, moderasi Jadi umat penguatan beragama. moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama. Ya, ini sudah jadi program nasional kan. Jadi Iya. memang harus semua kementerian lembaga Semua harus kementerian. menjalankan dan Betul. tentu Kementerian Agama menjadi leading kementeriannya, leading sektornya itu Kementerian Agama. Yang nomor 2 Iya. ini yang aneh. Apa itu? Transformasi digital dan kalau good governance sudah lama ya. Transformasi Ya. digital. Jadi itu bahasa ini kan- resminya adalah percepatan transformasi layanan digital. Percepatan, akselerasi. Akselerasi. Jadi begini, kita menyadari bahwa kita ini sekarang hidup di era teknologi yang jauh lebih maju bahkan di luar bayangan kita. Sedemikian pesatnya teknologi. 4.0 ya. Oh, ya apapun lah nanti itu ada 4.0 itu ya. masa era 4.0, 5.0 bahkan Iya. mungkin apalah disrupsi dan sebagainya yang sering kali kita ini kalau tidak cermat di dalam mengelola kita akan ketinggalan atau bahkan ditinggal. Iya. Nah, oleh karena itu maka diawali dari semua tadi yang diceritakan oleh Gusmen tadi, kita punya sapaan akrab pada Pak Menteri Agama Iya. ini Gusmen. Yang disampaikan oleh Gusmen itu betapa banyaknya masalah itu, salah satu cara mengurainya adalah dengan teknologi. Bagaimana kita mempercepat layanan, bagaimana kita mempermudah layanan, bagaimana kita menjauhkan layanan itu dari hal-hal yang tidak baik. Enggak, yang layanan korupsi, di Kemenag kolusi. itu apa aja sih? Layanan apa sih? Sekarang yang didigitalisasi apa saja? Sekarang sudah hampir semua. Hampir semua. Hampir semua. Haji, Jadi umroh, mulai dari nikah. mulai dari administrasi. Kita ini kan kantor, jadi kan Iya, ada iya. surat masuk, surat keluar, ada ini. Saya pakai HP jadul ini. Di HP ini saya bisa disposisi surat, saya bisa tanda tangani surat, saya bisa ini. Jadi sekarang kehadiran seorang pejabat di kantor itu menjadi tidak terlalu relevan. Gitu. Tapi kalau menjadi contoh gimana? Oh iya, ya Berangkat makanya pagi. jadi ukuran disiplin nanti adalah ke depan ukuran disiplin tentu bukan hanya kehadiran fisik, tetapi Kinerjanya. capaian kinerja. Nanti akan begitu. Jadi sekarang kita semua sudah mengembangkan namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Itu di mana di pelayanan itu Di nanti setiap di semua Kemenag. kabupaten kota. Kabupaten Iya, kota. kabupaten kota. Oh. Jadi di layanan itu kemudian di situ ada menu layanan. Kita akan melayani ini, ada janji layanan. Janji layanan itu berapa hari itu akan selesai, orang mendapatkan layanan, bahkan kemudian di beberapa layanan kita itu sudah bukan hanya satu pintu, saya menyebutnya pelayanan terpadu satu langit. Satu langit. Jadi nggak perlu rumah, nggak perlu pintu, yang penting langitnya nyambung aja sama Kemenag. Ya karena Kemenagnya dekat Tuhan Jadi, ya. jadi misalnya begini, kemarin salah satu teman kita di Solo Baru, Mas Faisal, Iya, iya. Sivian, Sivian. ya, kenal ya? Ya, itu dia lagi ngurus kegiatannya untuk mendapatkan bantuan dari BPJPH, dari BPKH, dari Badan Pengelola Keuangan Haji, gitu ya. Kita harus memberikan rekomendasi bahwa lembaganya itu lembaga resmi. Oke. Nah, yang sudah-sudah, ini yang bersangkutan ini mesti datang bawa berkasnya Iya. ke kantor, Iya. kemudian berkas kita periksa sekian hari, kita terbitkan suratnya, kita kirim atau yang bersangkutan ngambil. Sekarang nggak lagi. Soft file aja ya. Soft file dikirim, kemudian kita cek, kemudian kita terbitkan tanda tangan elektronik sambil makan soto. Dia kemarin itu makan soto di Solo Baru. Dia bisa menerima itu. Sudah kita terima suratnya. Oh. Nah, ini surat. Kemudian pendaftaran nikah. Pakai email atau WA ya? Ya, pendaftaran nikah sekarang juga sudah online. Nikahnya Nikahnya online? belum, Oh, nikahnya belum. Pendaftarannya yang online. Ini sudah. Kemudian juga pendaftaran haji sekarang sudah bisa online. Online ya. Nah, gitu. Tapi Kemudian tetap ke bank kan? oh iya, nah, bank kan juga kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada di bank. Jadi membayar uang ke bank kan sekarang juga Bisa langsung transfer ya? aja, bisa langsung. Jadi mereka yang sudah familiar dengan teknologi tidak akan kesulitan untuk mengakses pelayanan-pelayanan di Kementerian Agama. Kemudian perizinan lembaga. Jadi perizinan lembaga itu misalnya mau izin pesantren, mau izin pendirian madrasah. Sekarang sudah ada sistem aplikasinya. Itu Kita sudah Kakan Menang Sejawa Tengah itu mikirnya apa ya, seperti Kakan Wil ya?
Harus ya? Harus. Bahkan mereka jauh lebih maju dari saya. Oh, baru. Saya ini Jauh lebih seberapa maju ya? ketularan saja. Karena teman-teman itu. Jadi saya sering guyonan itu. Yang repot itu sebenarnya bukan pusat, Pak. Bawah pusat. Bawah pusat Itu ya, ada ya. Kanwil, ada Ya, kabupaten ya, ya. kota itu. Saya pikir apa bawah pusat. Jadi itu sudah jalan dan terus kita perbaiki. Masing-masing kabupaten kota itu punya inovasi-inovasi yang arahnya bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas layanan kita. Dan itu sudah berjalan dengan baik, meskipun ya di sana sini masih ada bolong-bolongnya, tapi kita punya komitmen sampai nanti di 2024 ini semua insya Allah akan beres. Dan nanti di 2024 itu kemudian para pejabat pemerintah akan lebih banyak ada di lapangan daripada mereka ada duduk manis di kantor. Nah, itu layanan itu kita hadirkan ke masyarakat, bukan masyarakat yang datang untuk meminta layanan. Itu komitmen kita untuk mempercepat transformasi layanan digital. Jadi kerja nggak ada waktu, nggak terbatas itu. Nggak Malam-malam terbatas, bisa ini nggak juga ya. terbatas. Jadi kalau ya sebagai contoh, saya mungkin kalau pagi sampai sore hanya seremonial saja, nerima tamu, ada audiensi, ada buka acara ini dan itu. Kerjanya kapan? Nanti habis jam 12 malam. Jadi masuk Baru gitu. Tapi masuk kantor kan pakai Gitu. jeglok-jeglok itu kan. Iya. Iya kan? So, Berarti nggak jeglok juga- sekarang nggak bisa lagi pakai gitu. Jeglok itu masih bisa nitip-nitip itu. Oh, gitu ya. Pakai Sekarang pakai apa? apa? Fingerprint juga masih bisa nitip-nitip itu. Jadi saya pernah ngalami itu. Jadi jempol ini punyanya siapa, ini punya siapa, dan itu jempolnya tukang sapu. Dia yang dari pagi datang gitu deh kayak gitu. Oh, Sekarang gitu nggak bisa ya. lagi. Sekarang harus pakai wajah dan itu ada di koordinat. Oh. Jadi kalau Anda belum masuk di kantor, Anda belum bisa presensi. Oh. Nah, tetapi sekarang Meskipun di luar pagar ya. di ruang pagar nggak bisa. Jadi Nggak itu sudah bisa. nggak bisa. Harus ada Harus di dalam dalam kantor. pagar. Iya. Ya itu upaya ya. Namanya diakalin ya. Habis gitu terus pergi lagi ya bisa saja. Maka kita perkuat pengendalian. Dan sebenarnya titiknya tidak di situ. Titiknya itu sebenarnya ya spirit. Kita harus membangun ya apapun. Apa sih yang nggak bisa diakalin oleh Ya. plus 62 katanya begitu. Nah, itu apa aja bisa diakalin. Tetapi komitmen dan contoh dari para pimpinan itu Iya. menjadi kesungguhan program ini dijalankan. Kalau dulu contohnya itu kalau birokrasi, misalkan Pak Bupati atau Wakil Bupatinya harus jam 7 sudah di sana, meskipun masuk jam 8. Itu kan memberi contoh-contoh. Ya. Nah sekarang memberi contohnya gimana itu? Ya ini jadi kinerja. Jadi kita sekarang mengukurnya kinerja. Jadi pegawai sekarang ini setiap awal tahun kita bikin kontrak kinerja. Ya, jadi semua pegawai Kemenak semua bikin kontrak kinerja dengan atasan masing-masing. Misalnya Kepala Kemenak Sukoharjo itu di awal Januari, Anda setahun ini mau ngerjakan apa? Ini anggaran Anda mau ngapain? Oh, saya akan pembinaan untuk rumah ibadah sekian. Kontraknya sekian sama kali. Kakanwil? Sama Kakanwil. Kakanwil kontrak sama Sekjen. Dengerin itu. Gitu. Kakan Menak Sukoharjo kontrak. Sudah dan itu sudah jalan. Setidaknya efektif di 3 tahun terakhir ini ya. 3 tahun terakhir ini sudah efektif. Dan nanti akan ada evaluasi tahunan. Ya. Jadi Kakanwil, Kepala Kemenak, nanti sebentar lagi saya akan lakukan evaluasi tahunan untuk Kepala Kemenak. Yang nanti kinerjanya ini nggak sampai 60%, ya sudah siap-siap saja untuk selesai gitu ya. Oh gitu. Ya masih banyak yang siap. Jadi gitu. nggak saenake udeling Nggak bisa, misalkan nggak bisa. dari dulu kan kamu Iya. pindah sana. Nggak bisa, Aku nggak ora bisa. seneng sampean pindah sana. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Berdasarkan Jadi itu sekarang tadi ya. untuk bisa diangkat, satu yang bersangkutan tentu qualified, artinya pangkatnya mencapai, Secara pengalaman normatif jabatannya sudah masuk. ada. Yang kedua dia harus ikut asesmen. Dia harus ikut asesmen dan nilainya harus bagus. Jadi asesmen itu nilainya ada optimal, cukup optimal, kurang optimal. Yang kurang optimal ya sudahlah. Ya Cukup boleh. Yang kalau cukup yang boleh. cukup kalau dirasa orang masih bisa. Tapi yang kurang optimal tidak. Gitu Tidak. ya. Jadi itu. Jadi nggak bisa lagi ya karena teman dekat, karena apa nggak bisa lagi. Jadi enak juga jadi Kakanwil ya berarti kan. Nggak tiap hari melototi ya tuh ya. Cuman lihat kinerjanya aja ya. Jadi kinerja. Jadi pastilah Kepala Kemenang nggak akan bekerja sendiri kan. Iya. Dia akan membuat kontrak kinerja dengan kepala-kepala Bawahnya. seksi. Oh. Oke, I see. kepala seksi mereka akan kontrak kerja dengan para staf. Mau tidak mau, Kepala Kemenak dia akan ngejar kepala seksi. Sampai dengan triwulan pertama capaian kita belum nyampe 30%. Nah, itu masalah udah ini. Ya pastilah akan ngejar sama kepala seksinya kenapa ini belum selesai, kenapa Ya, ini ya, belum ya. beres dan sebagainya. Itu. Yang kedua di dalam penilaian itu adalah minimnya persoalan sosial.
Nah ini memang tugas berat, ini nggak gampang, kadang-kadang nasib-nasiban. Gitu. Jadi nasib-nasiban. Jadi kalau nasib kita daerahnya daerah yang tenang, daerah yang kondusif itu ya Gampang ya nyaman gitu. Tapi kalau ternyata daerahnya lagi ya ada intrik-intrik politik gitu kadang-kadang kan juga ada. Nah, ini salah satu tugas kita terutama dari sisi keagamaan tentu saja itu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi teknologi seharusnya itu justru membantu kita dan bukan sebaliknya kita gunakan untuk apa bahasa nguternya itu melincur gitu ya. Enggak. Teknologi justru kemudian untuk ngontrol orang itu bekerja apa sesuai dengan perjanjian kinerja yang dia buat itu. Tapi sudah ada panduannya ini ya. Perjanjian antara kepala seksi sama staf. Sudah ada. Semuanya ada ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu kan sudah dari awal sudah terdesain. Jadi untuk pekerjaan ini apa yang harus untuk pekerjaan misalnya urusan pendidikan agama ini apa saja yang harus selesai. Waktu tahapannya seperti apa. Termasuk kepala sekolah itu ya. Oh iya, juga kepala sekolah itu sekarang di era saya itu saya sudah mulai menegakkan regulasi 4 tahunan. Jadi kepala sekolah sekarang harus sudah siap setelah 4 tahun diganti. Bisa lanjut kalau nilainya bagus dia nanti akan ada penilaian kinerja. Kalau tidak ya kembali jadi guru. Dan SK-nya sudah berbunyi 4 tahun. Dulu belum ada. Jadi dulu kalau sudah diangkat jadi kepala sekolah itu kayaknya sampai pensiun kepala sekolah. Atau kalau dia beruntung jadi pengawas gitu. Iya. Gitu. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Oke. Ini komitmen kita untuk memperbaiki birokrasi. Banyak yang marah sama saya. Tapi saya hanya menjalankan regulasi. Tapi itu sistem kan? Sistem. Iya kan? Sementara memang non sewu di beberapa provinsi memang belum efektif. Tapi terutama yang di jauh-jauh sana lah. Kalau di Jawa saya kira bisa jadi contoh lah Jawa Tengah berarti ya. Insya Allah. Kemudian yang ketiga kebijakan prioritas apa ya? Cyber Islamic. Iya, jadi ini singkatnya, ini UT-nya Kemenak lah. UT-nya Kemenak. Universitas Terbuka ya. Ya, jadi ini agar guru-guru ngaji, guru pesantren, bla 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 yang jauh-jauh di sana bisa mengakses pendidikan karena untuk jadi guru harus S1, S1 harus kuliah. Nah, kalau kemudian tidak kita hadirkan layanan yang terjangkau dan menjangkau, itu ya agak repot. Maka sekarang programnya memang baru satu, PAI, adanya di Universitas Syekh Nurjati Cirebon. Itu dan program itu kemudian mulai bulan September kemarin saya kira September atau Oktober ini sudah jalan. Yang agama lain ini kan Cyber Islamic University. Baru yang Islamik. Yang agama lain belum ya. Yang lain belum. Mungkin nanti segera menyusul. Yang lain belum. Kemudian revitalisasi KUA. Kenapa direvitalisasi di KUA? Ya karena kan KUA ini kan urusan vital kan. langsung berhadapan dengan masyarakat urusan vital, ya. Bukan urusan vital yang lain gitu. Jadi harus direvitalisasi. Jadi begini. KUA itu kantor urusan agama. Sementara selama ini orang mempersepsikan kantor urusan asmara itu tadi. Maka fungsi-fungsi agama yang lain di luar soal nikah harus kita perkuat. Jadi antara lain misalnya kita sudah memulai sejak 2015 sesungguhnya pelayanan haji itu kita dekatkan. Ada di itu sehingga kita membangun KUA itu namanya juga gedung Balai Nikah dan Manasik Haji. Itu. Jadi pembinaan, pelayanan, pembekalan haji sebanyak mungkin bisa dilakukan di KUA. Tapi urusannya juga bukan hanya nikah dan haji. Di situ ada urusan kepenyuluhan agama. Maka sekarang kita upayakan minimal di satu KUA itu ada satu penyuluh negeri. KUA itu tingkat kecamatan. Satu kecamatan itu ada penyuluh agama negeri satu. Meskipun ya kita masih kurang lah. Jadi kita ini sekarang punya 583 KUA. 583 se-Jawa Tengah. Ini sementara penghulunya itu punya kantor semua. Apa penyuluh? Sebagian punya, sebagian masih nebeng. Sebagian masih nebeng. Nah, beberapa daerah pemekaran itu juga belum selesai. Masalahnya kan tambah ngurusi haji, ngurusi umroh, ngurusi macam-macam itu. Karena itu maka kita ingin agar bangsa ini melihat bahwa KUA ini vital. Jadi ini tentu tidak semua termasuk yang tadi moderasi dan sebagainya tidak selesai di Kemenak. Justru ini sedang kita bahasakan untuk bicara dengan kementerian dan lembaga lain.
Kita mesti bicara dengan Bappenas, kita bicara kalau di DPR ya dengan Komisi 8, kita mesti bicara dengan Kementerian Keuangan, bahwa ini penting, kalau ini nggak beres, urusan yang lain-lain itu bisa nggak beres juga. Ya antara lain tentang itu. Nah, Artinya anggaran itu ya? Ya anggaran, ya polisi kebijakan, ya lebih kepada anggaran. Termasuk Jadi SDM katanya banyak yang kurang. Nah nanti begitu. Jadi kalau kita bangsa ini sudah confirm bahwa memang revitalisasi KUA ini bagian dari penting untuk memperbaiki layanan kita. Jadi sekali lagi layanan Kementerian Agama sesungguhnya ya layanan pemerintah secara umum. Ini maka nanti ketersediaan anggaran itulah yang nanti akan menjadikan KUA yang selama ini kantornya sempit, kantornya kecil, pegawainya bla 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 itu, maka kemudian berangsur kita lakukan pelatihan. Jadi ya memang belum semua. Jadi untuk dari 500 itu yang intens kita dampingi itu baru 19. Yang intens KUA. Ya, tapi nanti sambil bertahap, nanti di 2022 ini insya Allah nanti akan bertambah lagi 50 KUA, nanti begitu juga berikutnya sampai ya harapannya Gusmen di 2024 itu sudah semua KUA. Tapi memang ini memang agak berat karena memang kondisi KUA yang sudah lama tidak diperhatikan, bahkan oleh orang KUA sendiri, karena dia merasa yang diurusi hanya urusan nikah saja. Nah, gitu. Saya lihat ada kantor KUA bagus tuh di Solo itu. Tapi di Sukoharjo ini ada kantor KUA yang nempel-nempel aja itu. Ya nanti kita begini, kita punya kebijakan untuk kalau fisik itu adalah nanti mungkin Pak Tua bisa ikut bantu dorong itu agar para kepala daerah itu mau menghibahkan tanahnya kepada Kemenak. Jadi sekali lagi ini urusannya dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Hibah tanah aja yang bangun kita Kemenak nanti belum punya skema pembelian tanah yang besar. Jadi anggaran untuk pembelian tanah itu sedikit sekali. Masalahnya tentu panjang. Jadi ada beberapa persoalan pembelian tanah di perguruan tinggi. Itu kan membuat minder juga ini. Kecamatannya top, bagus gitu, pinggirnya itu KUA ya. Tetapi kita beruntung kita punya skema pembangunan gedungnya. Jadi kalau Pak Bupati, Pak Wali Kota, Bu Bupati, Bu Wali Kota itu mau menghibahkan tanahnya, kemudian tanah ini menjadi milik dalam tanda kutip. Itu sebenarnya milik siapa? Milik pemerintah, Kementerian Agama, hanya mindah kantong kanan ke kantong kiri itu tadi itu. Maka kita punya skema untuk bisa membangun itu. Di Sukoharjo tanah-tanah yang itu sudah milik Kemenak ya sudah kita bangun. Tapi kalau yang belum itu biasanya itu satu tanah Pemda. Itu lebih mudah sebenarnya kalau Bupati Wali Kotanya mau menyerahkan. Yang kedua itu tanah desa, kas desa. Ini yang agak susah. Karena harus diganti, tanah kas desa nggak bisa dihibahkan kan, tanah kas desa harus dapat pengganti ini. Jadi kalau nunggu pembelian dari Kemenak itu lama. Tapi kalau ada kesadaran, oh iya, ini harus kita bereskan. Artinya kembali tadi ya, itu kebersamaan, koordinasi, kolaborasi dengan itu. Pemerintah daerah tadi ya. Daerah. Ini revitalisasi KUA. Sampai dengan nanti ketercukupan ketenagaan. Kalau nggak diberi tanah, rado tak kawin ke, misalkan gitu ya. Ngancam-ngancam dikit itu gimana? Iya, sebaiknya komunikasi saja. Komunikasi aja. Jadi pernah kok saya. Ini kan Wil ini kalau kita pancing yang jelek-jelek melenceng-melenceng nggak mau. Pernah. Memang dari dulu lurus soalnya. Pernah. Saya itu ingat betul. Jadi waktu itu ada penataan aset tahun 2014 atau 2013 ya. Di tempat dulu saya bertugas. Gak saya sebutkan di kabupaten mana tapi bisa dicari. Di kabupaten mana saya pernah bertugas. Saya tahu ya. Itu petugas yang datang dari Pemda itu seolah-olah ingin mengusir KUA karena itu tanahnya Pemda. Nah, pastilah ini cuma pemahaman yang nggak pas. Karena cara berkomunikasinya seperti itu, saya mencoba ngimbangi cara berkomunikasi yang nggak bagus juga. Saya bilang begini sama Pak Kepala KUA itu, ini di lereng gunung gitu ya tempatnya. Gitu. Saya bilang, udah nggak apa-apa. Kalau memang kita nggak boleh ngantor di situ, sampean ngantornya di sini saja. Jadi yang nikah-nikah ke situ gitu. Jadi orang kecamatan itu kalau mau ngapa-ngapa biar ke sini gitu. Karena kita memang nggak punya tanah di sana. Gitu. Nah, setelah kita kasih jawaban begitu, saya pikir, wah nanti saya lapor pimpinan dulu. Sebelum jenengan lapor, saya sudah lapor pimpinan itu. Saya sudah lapor. Saya sudah lapor sama Pak Sekdanya. Gitu. Pak Sekda ngirim orang ini gitu. Iya gitu loh. Oh enggak gitu Pak, kita hanya mau menertibkan saja, mendata saja, bukan menyuruh pindah gitu loh. Nah, kadang komunikasi saja. Tapi saya pernah bilang begitu gitu. Saya
saya sampaikan kepada yang bersangkutan itu, kemudian saya lihat, Pak, ini udah saya datang, kemudian saya pas di sekitar tempat itu gitu. Saya bilang gitu, oke, kalau gitu nanti ini teman-teman ini mau saya angkat biar pindah. Jadi nanti orang kecamatan ini kalau mau urusan apa-apa urusannya nanti ke kota gitu. Iya. Nah, gitu. Saya lapor pimpinan dulu. Sebelum sampean lapor saya udah lapor sama Pak Sekda gitu loh. Jadi ini soal komunikasi saja, soal komunikasi. Nah, itu untuk revitalisasi KUA ke situ sehingga kemudian KUA ini menjadi KUA pusaka nanti ujungnya. Nah, itu KUA pusaka itu pusat layanan keagamaan. Bahkan bisa jadi mimpi kita ini di internet juga masih debatable. KUA itu nanti akan menjadi Kemenak kecamatan. Jadi ngurusi semua. Ya, untuk kita ketahui KUA itu sekarang posisinya ada di bawah Dirjen Bimas Islam. Jadi kalau dia ngurusi pendidikan sesungguhnya kurang pas. Kalau dia ngurusi haji sesungguhnya kurang pas. Apalagi ngurusi yang lain. Nah, maka ini juga sedang dibuat formulanya agar KUA ini kemudian menjadi etalase terdepan Kementerian Agama. Ini akan bagus sekali sejalan dengan tadi nilai-nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu kita mesti bergerak dalam ranah agama. Ujung terdekatnya itu ada KUA. Nah, kalau nanti KUA menjadi seperti itu, KUA nanti sejajar dengan camat gitu loh. Nah, sekarang yang sejajar dengan camat itu kepala Kemenak kabupaten. Ini juga kita ini gimana sih saya bilang gitu. Jadi salah satu aspirasi kita ke DPR ini mesti itu. Bahkan paling tidak, oke begini Pak Tua, ini saya curhat juga ini. Kepala kejaksaan itu kepala kantor loh, kepala kantor kejaksaan. 3A juga ya. Eselon 3A. Tapi karena dia musbida, beda rasanya itu loh. Jadi saya kira kalau kita setia kepada Pancasila, nih kalau ini bahasa Mustain bukan bahasa Kakanwil, bukan bahasa Kakanwil, bahasa Mustain. Kalau kita setia kepada Pancasila, kepala Kemenak itu harusnya musbida. Itu bersama-sama dengan yang lain. Kan di beberapa tempat ada Musbida Plus itu. Itu nggak ada regulasinya itu. Jadi Musbida Plus itu serasa musbida. Serasa musbida itu satu, transitnya bareng. Snacknya sama. Disebut-sebut dalam sambutan. Yang terhormat itu disebut. Kadang-kadang mau ndongotok itu ya. Tapi ketika memutuskan sesuatu yang penting itu kadang-kadang nggak diajak, kelupaan, bukan nggak diajak, kelupaan gitu. Baru setelah ada masalah dicari gitu. Tolong ya Pak gitu. Lah kenapa dari dulu sejak awal di konsep nggak begitu? Masukan ini ini ada di Undang-Undang Otonomi Daerah ya. Saya tidak tahu di undang apa namanya, pemerintah daerah atau apa, memang menyebutkan begitu bahwa Muspika atau Forkompinca itu hanya 3 camat dan Ramil dan Kapolsek. Mestinya kepala KUA masuk. Tapi kepala KUA bisa debatable karena kepala KUA itu Bimas Islam. Kepala KUA enggak, tapi tingkat kabupaten mestinya kepala Kemenak itu masuk. Pak Tito nanti kalau rapat di komisi saya suarakan ini. Siap. Karena semua elemen stakeholder yang ada di kabupaten, baik vertikal maupun horizontal ini semuanya harusnya sejajar agar bisa bekerja sama itu secara seimbang proporsional. Nah, ini perlu ada pembenahan di sana. Ini masukan dari Kak Kanwil ini luar biasa. Masukan dari Mustain. Kalau dari Kak Kanwil rasanya nggak sopan itu. Karena pasti ini sudah, saya juga menduga ini sudah dibincangkan. Gitu. Jadi waktu pertama kali Gus Yakut berkunjung ke Jawa Tengah, ini juga yang saya laporkan pada beliau. Betapa kita kadang-kadang masih punya kesulitan-kesulitan di daerah karena posisi. Jadi kita ini bagaimanapun ya positioning kita gitu ya, itu kurang. Beda kok kalau ya ini mungkin ya agak sentimental, agak apa ya. Misalnya dipajang lah foto Musbida itu kan, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Natal. Ada nggak foto kepala Kemenak di situ? Nggak ada. Alasannya bukan Musbida. Gitu. Di satu tempat lain, di satu tempat lagi yang saya ceritakan itu. Pernah Bupati itu pengen memberi bantuan kendaraan dinas itu loh. Tapi karena kepala Kemenak itu eselon 3, ya nggak jadi dapat Innova. Maaf, saya sebut merek ya. Ya, dapatnya Avanza. Ya karena sama dengan camat. Iya. Sementara lu kok kalau di kejaksaan kok bisa? Dengan segala hormat pada teman-teman kejaksaan, justru saya sebut kejaksaan itu karena saya ingin gandul kejaksaan itu. Karena apa? Jawabannya karena Musbida. Tapi di beberapa daerah ini ada juga yang sudah lancar-lancar saja. Di banyak daerah itu jadi memang belum resmi, tidak resmi, tetapi sudah bareng-bareng. Nah, ini salah satu yang kita ingin bagaimana nanti KUA kembali lagi itu menjadi etalase.
Jadi menjadi wajah terdepan Kementerian Agama. Nah, nanti Kemenak kabupaten itu nanti bisa berubah bentuk. Semacam menjadi koordinator atau apa. Tapi ini wacana, ini belum sampai ke sana. Jadi yang sudah akan kita jalankan sampai di 2024 itu adalah bagaimana agar KUA Pusat Layanan Keagamaan ini muncul di KUA, sehingga penguatan selain tadi ada 1 orang penyuluh PNS, 8 orang penyuluh non PNS ini yang notabene honornya masih kecil 1 juta per bulan, itu akan terus kita berdayakan agar kekurangan kelangkaan tenaga ini juga bisa tercukupi. Di samping juga di 2022 kita sudah mulai usulkan juga penambahan tenaga karena tidak mungkin lewat CPNS, ya kita melalui P3K. Ini revitalisasi KUA. Oke, kemudian yang kelima, kemandirian pesantren. Ini kebijakan prioritasnya. Ini rasanya kayak ujian. Ya memang kita uji. Ini kan anu kinerja ya. Jadi begini, Pak Toha. Saya contohkan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini ada hampir 4.000 pesantren. 4.000 pesantren. Jadi ada 3.800 sekian pesantren. Itu besar dan kecil. Mulai dari yang santrinya hanya 17 orang sampai yang santrinya ribuan. Dari yang berlumut sampai yang bertingkat. Ya? Nah, begitulah pesantren-pesantren kita ini. Dan pesantren kita ini sesungguhnya mereka punya kekuatan sejak awal, punya kekuatan, punya potensi pemberdayaan itu yang luar biasa. Ketika belum diurus oleh negara, bahkan negara belum ada, itu mereka eksis, mereka membangun dirinya, mereka membangun karakter warganya, mereka membuat kekuatan-kekuatan ekonomi yang luar biasa. Nah, begitu negara hadir, negara lahir, dan itu juga sebagian peran dari para pengasuh-pengasuh pesantren. Kenapa kemudian belum terlihat apa peran pemerintah untuk mendorong kemajuan pesantren atau memberdayakan apa yang sudah dipunyai, apa yang boleh dirintis oleh pesantren. Nah, maka kemandirian pesantren ini kita ingin agar terutama pesantren-pesantren yang punya modal, punya basic di lingkungannya itu adalah soal ekonomi, soal pemberdayaan ekonomi, usaha dan sebagainya, itu mereka bisa terbantu. Jadi saya mendapat arahan langsung dari Gusmen. Beliau bilang, Pak Kanwil, saya itu ditanya sama Presiden, gitu. Di era Pak Jokowi ini sudah ditetapkan Hari Santri. Ya. Kemudian diputuskan di Undang-Undang Pesantren. Ya. Nah, apa bedanya sebelum ada Hari Santri, sebelum kemudian ada ini? Lagi ditambah lagi kepres tentang untuk pendanaan pondok pesantren. Ya, itu. Jadi waktu itu kepres ini belum disebut itu. Apa bedanya? Gitu. Kita agak susah menjawabnya. Apa bedanya? Harusnya spirit yang awal tadi pemerintah, birokrasi itu harus hadir untuk mendorong, memperlancar, mempermudah, memperdekat dan sebagainya itu tadi. Tapi selama ini belum. Nah, karena kita menyadari salah satu, jadi fungsi pesantren itu ada 3. Satu dari soal pendidikan itu sendiri, yang kedua soal dakwah, dan yang ketiga soal pemberdayaan. Bukan, undang-undang pondok pesantren belum ngefek ini di pesantren-pesantren ini. Belum terlalu ngefek. Sekarang belum terlalu ngefek. Jadi kita yang memang harus bekerja keras itu. Jadi belum terlihat nyata. Enggak, artinya dengan adanya undang-undang itu ada konsekuensi pemerintah dan negara untuk memberikan anggaran juga kan di situ kan? Iya. 2002 ini mestinya ada anggaran karena ada undang-undang pondok pesantrennya. Itu kan afirmatifnya. Ya, menyuruh supaya ini didanai siapa. Maka itu nanti di pemberdayaan pesantren itu nanti ini mesti muncul. Artinya kan nanti selaras. Kita kolaborasi dengan pemerintah daerah. Enggak, program Kemenak itu harus selaras dengan itu, undang-undang itu. Termasuk keputusan presiden untuk mendanai pesantren-pesantren itu kan. Ada dana abadi itu pesantren. Tapi sebenarnya ya itu urusan atas lah saya katakan ya. Jadi
antara anggarannya dengan kebutuhannya sebenarnya belum. Tapi ini saya kira rintisan yang baik lah. Yeah. Jadi kita selalu melihat dari sisi positifnya. Dari sisi ini rintisan yang baik. Mungkin untuk setahun 2 tahun ini tuh belum bisa kita unduh. Belum bisa kita. Tapi kan memberikan optimisme gitu. Ya, tapi itu satu langkah yang baik. Jadi justru yang ada bagaimana program-program yang modalnya sudah ada. Jadi kegiatannya sudah ada, potensinya sudah terlihat. Itu kita ungkap potensi ini menjadi prestasi, kita dorong itu dengan di sisi pemberdayaannya. Jadi sudah ada, tinggal kita kuatkan saja. Jadi kalau tadi di KUA itu sudah ada direvitalisasi, sekarang kalau di pesantren itu ya sudah ada, tapi bahasa kita menggunakan bahasa itu penguatan kemandirian pesantren. Penguatan kemandirian pesantren itu nanti pesantren yang sudah jaringannya sudah ada, kegiatannya sudah ada itu kita kita dampingi. Kita dorong mulai dari pelatihan tentang kegiatan yang diadakan di situ, kemudian permodalannya. Bahkan saya mendapatkan informasi dari Pak Direktur pesantren itu di tingkat atas, saya tidak tahu di tingkat atas itu sampai tingkat menteri atau bahkan tingkat presiden, tapi beliau katakan di tingkat atas anggaran itu bahkan kalau ini program ini nanti sudah jalan, artinya sudah settle gitu. Nah itu nanti anggaran itu bisa per titik bisa 1 miliar, bahkan bisa lebih. Dan itu tentu bagus. Dan setelah itu tentu juga kaitan dengan pemasaran. Ini yang sedang digagas di beberapa sekarang ini ada di 100 pesantren ya se-Indonesia yang mulai tahun 2022 ini sedang dijalankan. Tentu jumlahnya sangat sedikit ya. Jumlah 100 pesantren se-Indonesia yang di Jawa Tengah ini kira-kira ya mungkin di bawah 10 ya. 10 ada 8 atau 7 atau 8 pesantren. Enggak, dengan adanya Hari Santri, kemudian ada perhatian dengan Undang-Undang Pondok Pesantren itu kan sebenarnya semua lembaga dan kementerian ya. Lembaga dan kementerian misalkan kemarin kita di BUMN gitu aja lah. Kita membagikan CSR-nya itu sudah luar biasa. Kementerian Perdagangan misalnya atau perindustrian yang punya banyak program itu dimasukkan ke pesantren sebenarnya udah selesai itu loh. Ya, tapi memang mungkin Kemenak harus ada membuat cara berpikir lagi pesantren karena saya menjumpai sendiri ketika diberi BLK itu nggak mau. Ya, ada cara sendiri yang diberi koperasi, modal untuk koperasi itu juga nggak mau. Ya, katakanlah koperasi kemudian mendirikan toko serba usaha ya didasari sendiri, dibeli sendiri kan bisa pemasukan, murid-murid juga bisa, santri-santri juga bisa mendapatkan manfaat dari situ. Tapi ada yang mau. Makanya harus ubah pola pikirnya. Itu tadi yang kita kita dampingi mereka. Mereka punya apa? Mereka mau berkembang di sisi mana? Kemudian kita beri paling tidak second opinion lah bahwa ini nanti bisa berkembang seperti ini oleh ahlinya tentu, dan ahlinya tentu tidak harus orang Kementerian Agama. Kalau soal program dari berbagai kementerian dan lembaga sudah banyak yang masuk. Dari PUPR, dari Kementerian Kesehatan, tenaga kerja, dari banyak lah ya, itu sudah banyak yang masuk di situ di pesantren. Cuma ini akan kita polakan agar itu dampaknya bisa lebih nendang lagi lah, lebih dahsyat lagi itu kalau kemudian ini bisa menjadi kekuatan penggerak pemberdayaan. Nah, disinilah kemudian kita akan lebih mendorong terutama beberapa pesantren yang memang sudah ada modalnya itu, sudah ada rintisannya itu, kita dorong untuk semakin maju lagi. Nah, dari situ kemudian nanti akan terus bergulir. Ini tentang kemandirian pesantren. Ya. Nah, di luar itu yang belum kita semua sedang dorong pesantren-pesantren kita semuanya karena tentu kemandirian pesantren ini belum bisa mencakup semua. Ya sekarang baru 100 pesantren ya, jumlah yang sedikit itu. Itu kita ajak mereka untuk tidak hanya di dalam 2 ranah terutama itu, jadi ranah pendidikan dan dakwah, tapi juga ranah pemberdayaan. Ini yang kita komunikasikan melalui para penyuluh, melalui petugas-petugas kita yang ada di daerah itu untuk mengkomunikasikan tentang kemandirian pesantren. 2 kebijakan prioritas ya kita lalui aja karena ini ada pernyataan tahun toleransi 22 tadi sudah disampaikan tentang toleransi. Kemudian
religiosity index itu kan juga masalah toleransi juga kan. Nah, sekarang yang banyak diperbincangkan atau mungkin diomong-omongin di masyarakat itu haji. Kapan sih berangkatnya ini? Ya nanti kalau udah musim. Kalau berangkat ke sekarang ya kelamaan gitu. Maksudnya mumpung belum dilarang kan, berangkatnya sekarang ya. Jadi kapan berangkat haji? Ya kita ini kan banyak Enggak, musim. maksud saya bangsa Indonesia kan punya banyak musim. 2020 nggak berangkat, 2021 nggak berangkat. Maksudnya 2002 berangkat nggak sih? Nah. Ya karena haji itu di negeri orang dalam hal ini Arab Saudi, sebenarnya kita sangat tergantung Arab Saudi. Ya kali ini kalau kita pahami secara umum sangat kita. Jadi kenapa 2020 tidak kita berangkatkan? Andai kata kita nekat memberangkatkan, ya pasti ditolak, orang sana nutup. Iya. 2021, andai kata kita sudahlah, pokoknya kita ini pasukan berani lapar, berani mati, berani semaput, berani apa misalnya begitu. Berangkat pun ya pasti ditolak, wong sana menutup. Gimana? Saya itu sampai WA Gusman ya tuh. Siap. Gus, ini sampean sampean itu kan Menteri Agama. Sampean ke kerajaan Saudi sana. Yang 2021 ya. Karena 2020 kan nggak berangkat. Ya. Mbok ke sana minta ya coro Jowo dipangku kan mati, piye carane minta ke sana pasti akan diberi kuota, saya katakan gitu. Apa jawab Gus Menteri? Ya keselamatan, kesehatan lebih diutamakan daripada daripada berangkat haji begitu. Artinya memang Gus Menteri itu ya tahu benar agamanya. Iyalah. Jadi Arab Saudi pun ketika mengambil keputusan itu kan dasarnya itu. Arab Saudi mengatakan kami waktu tahun 2020 kami hanya menyelenggarakan haji untuk 1.000 orang kalau nggak salah waktu itu ya. Itu pun hanya untuk orang intern. Tapi kan Saudi, sempat dibully soalnya menak itu. Karena kedahuluan ya. Iya. Karena kita memutuskan lebih dulu dari Saudi. Betul ya. Kita kan dibully, saya juga ngikut dibully karena itu katanya teman saya ikut dibully begitu kan. Tapi kalau dalam pemahaman keluarga besar NU itu malah bagus itu. Berarti wali nih Pak Menteri ini. Iya. Gitu. Tahu satu Winara. Jadi ayolah kita lebih realistis saja. Tetapi sekarang bagaimana posisi di 2022? Jadi bisa saya laporkan di forum ini, kami di daerah sedang dalam kondisi optimis 2022 kita berangkat. Ya, jadi kita sedang optimis itu. Jadi semua sedang kita persiapkan, kita mulai data lagi jamaah-jamaah yang misalnya paspornya sudah habis. Daluarsa ini segera kita hubungi, ayo bikin paspor lagi. Kan itu. Kemudian ini booster kita dorong untuk jamaah-jamaah kita untuk segera kita komunikasikan antara Kementerian Kemenak Kabupaten Kota dengan Dinas Kesehatan setempat untuk itu. Kemudian sudah mulai kita rapikan semua, Kemudian untuk yang harusnya berangkat tapi meninggal atau karena sakit permanen, maka proses pelimpahannya sekarang kan yang menguntungkan itu bisa dilimpahkan kepada keluarganya, siapa yang disepakati di keluarga itu. Nanti ada ketentuannya juga yang disepakati memang harus keluarga inti ya, bukan yang jauh-jauh. Itu ada di situ. Itu sekarang sedang kita kerjakan. Jadi kita bismillah, kita optimis itu berangkat. Meskipun tentu dalam sisi manajerialnya itu kita mesti membaginya atau mempersiapkannya itu dalam 3 bagian. Jadi bagian yang pertama ini harapan kita semua, kita nanti bisa berangkat 100%. Dan sesungguhnya kalau pandemi ini tidak ada, artinya di Indonesia tidak ada, di Saudi tidak ada, itu kan obsesi dari Arab Saudi itu di 2030 itu dia ingin melipat gandakan jumlah jamaah haji. Kuotanya ya. Itu 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat kan bagus kita. Antrian kan yang tadinya sekarang di Jawa Tengah udah 30 tahun. 30 tahun. Iya, bahkan yang mungkin daftar besok pagi udah 31 tahun gitu. Enggak, yang daftar hari ini 30 tahun. Daftarnya 30 tahun. Tapi yang mau berangkat kemarin tahun 2020 itu mereka ngantrinya antara 8 sampai 9 tahun. Mereka ngantrinya sekitar itu. Jadi kalau sekarang tambah sekarang yang ngantrinya sekitar 11 tahun mereka ngantri untuk bisa berangkat itu. Nah, kalau kebijakan Saudi seperti itu, kita optimis nanti jamaah haji akan tambah banyak. Persoalannya kan
Kalau di Masjidil Haramnya kita lihat itu sudah diperluas. Masjid Nabawi sudah diperluas. Arafah relatif masih luas. Menampung lah. Ya, tetapi Mina ini persoalan. Ya. Jadi Mina itu mau ngapain? Mau tendanya diluaskan. Kalau diluaskan nabrak toilet. Oh iya. Itu atau keluar. Sekarang Mina yang Musdalifah, Mina Jadid itu orang sebagian nggak mau ada di situ. Karena itu bukan Mina. Padahal toilet itu ngantrinya kayak begitu, satu pintu bisa 20 orang. Kalau toiletnya dilebarkan, nabrak tenda. Kalau mau ditingkat, fatwa fikihnya belum ada. Jadi katanya kalau mau ditingkat itu nggak lagi mabit, orang nggak di bawah. Itu kan ada banyak pandangan-pandangan seperti itu. Nah, kita juga berharap nanti kita akan lihat kalau nanti sudah ada kebijakan entah apapun nanti bentuknya tentang tata kelola Mina, nah nanti jamaah haji bisa jumlahnya bisa dilipat gandakan. Itu terkait dengan masa antrian yang panjang. Tetapi kembali ke tahun 2022, bismillah, kekuatan kita salah satunya adalah, dan tentu bukan salah satunya, yang utama adalah doa. Itu kita artinya berharap segala aspek persyaratan sudah dipersiapkan. Ketika digedok boleh berangkat, berangkatnya pada udah posisi masalah. siap. Pada posisi siap. Yang kedua tentu kalau yang digedok itu tidak 100%. Jadi karena kondisi mungkin kita berangkat tidak 100%. Maka kita sudah skenariokan kalau 50%, ini belum kita buka ya. Kalau 50% itu kira-kira siapa yang akan berangkat. Nah, itu sedang kita rumuskan. Tetapi skenario itu sudah ada. Kalau kita sekarang ya saya kira malah gaduh gitu ya. Jadi gitu. Tetapi tentu ini dengan para pihak terkait itu sudah dibicarakan. Tapi kan bisa menentukan kan dari pendaftarannya juga kan bisa ya, kan itu. Pasti itu paling gampang ya ditentukan berdasar nomor pendaftaran. Atau yang tua-tua dulu. Ya. Bagus juga. Yang umurnya tua-tua dulu. Gitu. Tetapi juga ada risikonya. Kalau tua semua, itu terus kloter 350 orang, isinya sesepuh semua. Nggak ada karom ya? Asik juga. Gitu. Karomnya tua juga gitu ya. Saya kan 2019 itu kan kanugrahan ya, tiba-tiba jadi petugas tambahan karena itu, dan ternyata itu di kloter saya, kloter 96 SOC tahun 2019 itu 80% itu usianya di atas 80 tahun, 78 tahun. Nah, tapi kalau di sana itu jadi bergas-bergas loh, sesepuh itu. Boten itu hanya itu asumsi itu. Yang bergas ya ada, tetapi kita tetap manusia lah. Yang namanya sepuh itu ya harus yang banyak ada dibantu, yang bergas ada, tetapi lebih banyak yang kemudian ya tetap saja sampai sana ya sepuh. Gitu ya. Sepuh itu ya nganggo menggeh-menggeh pakai ini. Ya gimana kita bayangkan mereka seberapa juga masih harus mandiri kan. Itu karena petugasnya hanya 5 orang melayani 350 orang. Tentu akan susah. Pagi-pagi biasanya kalau di rumah sama cucunya, sama anaknya dibikinkan teh, dibikinkan sarapan. Di situ bikin harus ngambil sendiri, bikin sendiri, nyari cangkirnya di mana gitu. Itu saja sudah problem. Baru urusan sarapan, belum urusan yang lain-lain. Nah, ini juga bagian dari yang kita pertimbangkan. Tentu untuk yang sepuh selama ini sudah ada afirmasi. Meskipun afirmasi yang sepuh itu baru menjangkau di usia 83 tahun. Yang jadi paling sepuh daftar sekarang itu berapa? Ada yang 90? Untuk keberangkatan tahun 2020 seharusnya yang berangkat 20 itu yang umurnya 94 tahun ada. Saya tidak tahu sekarang beliaunya, mudah-mudahan juga masih ada. 94 tahun itu ada. Tapi yang muda-muda kan juga banyak. Yang muda juga banyak. Maka kan kita harus moderat itu tadi. Kalau hanya dipilih yang muda-muda biar semangat-semangat itu ya bagus juga. Tapi gimana yang sepuh? Tapi kalau dipilih yang sepuh-sepuh, ini kan kayak rombongan panti werda atau apa. Jadi ya inilah, maka kita harus anu juga itu. Nah, itu. Kalau umroh gimana? Umroh ini? Umroh boleh ya? Boleh jalan terus. Harapannya ya agar kebijakan itu ini, kebijakan One Gate Policy ini dijalankan dengan baik. Sepanjang kita disiplin, insya Allah aman lah. Yang seringkali yang bikin nggak aman itu kan kalau kemudian kita nggak disiplin. Misalnya di Saudi itu harusnya satu rombongan ini, satu kloter ini bergeraknya itu bersama, itu kesepakatan kita. Jadi kalau mereka sedang ke masjid semua. Jangan satu ke masjid, satu ke pasar, yang lain lagi kemana, yang itu ya. Yang kayak begini yang tidak bagus. Nah, ini yang kemarin jadi bahan evaluasi adalah tentang kedisiplinan. Jadi sepanjang kita disiplin, insya Allah aman. Tapi kalau satu kloter kan kebanyakan juga. Satu karom mungkin ya. Satu kloter. Saya masih bisa ngalami. Satu kloter 300 orang itu, sekarang menjadi 400 orang itu ya. Memang bergeraknya begitu. Bergeraknya begitu. Jadi ke sana
ya dengan segala hormat tentu kita lebih menitik beratkan di sisi ibadahnya. Iya. Jadi kalau sudah ke masjid kemudian pulang atau ke hotel, ya sudah itu saja kegiatannya. Kegiatan kalau kemana itu bareng, jangan kemudian ditinggal kemana, nanti ketemu dengan siapa. Kalau belanja sendiri-sendiri 300 orang ke pasar itu ya. Ya harusnya ya belanjanya sudah mulai diatur, karena kan sudah ditentukan juga nanti di titik-titik mana ya gitu. Oke, kalau umroh sepanjang ini ya jalan terus. Jalan terus. Tapi nggak ada dibatasi berapa sih nggak ada. Oh, tetap ada ya. Jadi setiap kali pemberangkatan itu ada kesepakatan antara kita, antara Kementerian Agama dengan asosiasi ya, asosiasi penyelenggara PPIU itu. Kemudian semua diberangkatkan dari Pondok Gede. Jadi semua harus masuk ke Pondok Gede dulu di asrama haji Jakarta di Pondok Gede. Kemudian di situ dilakukan screening ya. Kemudian yang lolos itu nanti diberangkatkan. Tentu kemudian juga dalam perjalanannya itu dibincangkan dengan para asosiasi. Taruh misalnya satu rombongan ini satu keluarga 5 orang gitu. Ternyata ada 2 orang yang tidak lolos. Apakah 3 ini bisa lanjut atau 3 orang ini ikut nggak berangkat? Ya kan beda-beda kasusnya. Nah ini yang kemudian kita bincangkan. Tapi ada proses itu dan nanti ada proses karantina. Tapi kita bersyukur lah sekarang kebijakannya kalau nggak salah karantina pulang itu kan sekarang tinggal 5 hari saja. Jadi, tidak 8 hari lagi ya? 8 hari lagi. Ini kebijakan yang terbaru ya yang ada. Apakah nanti di umroh juga akan diambil seperti ini? Tapi kemarin kan di Satgas Covid pusat kan sudah menentukan itu. Nah nanti kalau bisa begitu maka biaya ya bisa ditekan. Karena sekarang biaya ya. Kalau 8 hari itu 8 juta 5 juta ya. Kalau cuma 5 hari paling 3 juta ya. Kira-kira begitu. Ya nambah-nambah situ kan lo. Umroh aja mampu mungkin ya mampu lah. Nah ini ada masalah yang lain. Biasanya saya pernah didatangi tuh masalah in-passing, kemudian ya ustadah ini loh, yang meskipun tidak tetap di bawah asuhan Kemenak ya, ya yang nggak jelas nggak jelas nanti gimananya itu loh. In-passing sudah berapa tahun berjuang tapi sampai sekarang nggak hasil kayak gitu tuh loh. Itu kan ada persatuan guru in-passing gitu loh ya. Itu gimana itu? Biar mereka juga dengar itu. Iya. Sebenarnya begini ya, itu kebijakan itu ada di pusat ya. Kebijakan in-passing itu ada di pusat. Jadi kita ranahnya tidak sampai ke sana. Tapi kalau sedikit saya ingin menggambarkan situasinya. Itu adalah ada keinginan kuat sebenarnya dari pemerintah untuk memberi penghargaan kepada guru. Tentu yang dimaksud guru ini adalah yang benar-benar guru. Yang dimaksud benar-benar guru dalam arti yang sepositif-positifnya adalah mereka yang memiliki kualifikasi guru, bukan hanya yang datang ke depan kelas dan mengajar. Ya itu memang guru, tapi kemudian mereka kan harus diukur kualifikasinya. Diukur kualifikasinya satu persyaratan administratif. Jadi yang bersangkutan ini siapa yang angkat, gitu kan? Berapa lama dia sudah diangkat? Oh diangkat oleh yayasan. Oh sudah 5 tahun. Karena itu regulasinya maka dia bisa ditetapkan sebagai guru tetap oleh yayasan. Nah, maka yang bersangkutan punya kesempatan untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Tapi untuk dapat tunjangan profesi guru yang bersangkutan harus nyata-nyata profesional. Tunjangan profesi itu bukan tunjangan kinerja itu ya? Lain ya? Lain. Kalau tunjangan kinerja itu untuk yang struktural. Yang sudah yang struktural. Untuk yang guru namanya tunjangan profesi yang di masyarakat disebut sertifikasi. Nah, ini. Jadi masyarakat itu nyebutnya sertifikasi. Tapi sertifikasi bukan yang itu. Sertifikasi itu adalah proses untuk mengukur atau mengakses itu seorang guru ini benar-benar profesional. Dengan dulu ada namanya PLPG, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. Sekarang ada PPG, Pelatihan Profesi Guru. Nah, di situ kemudian yang bersangkutan dinyatakan mendapat sertifikat dinyatakan profesional. Ini namanya sertifikasi. Setelah itu yang bersangkutan ini soal tata kelola kependidikan. Baru kemudian kita akan menggatukkan ini dengan tata kelola keuangan. Karena orang yang sudah profesional ini punya kesempatan untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi yang oleh masyarakat seringkali disebut sertifikasi. Ya sertifikasi itu proses dapat sertifikat pastilah. Tapi ya kita kan sering pakai istilah-istilah yang gampang lah. Yang gak gampang lah. Itu.
Itu. Nah, disinilah kemudian ada peran dari masing-masing dirjen. Jadi kalau pendidikan Islam ya dirjen Pendis, kalau dia guru Katolik ya dirjen Katolik, kalau dia guru Hindu ya dirjen Hindu, untuk kemudian melihat anggaran yang ada untuk bagaimana bisa memberikan tunjangan di sini. Nah, nampaknya kalau kita lihat memang kemampuan keuangan kita yang masih memang belum itu. Jadi belum. Di satu sisi di sini ini bergerak, di sisi lain keuangan kita bergeraknya nggak begitu tinggi. Kalau saya lihat begitu. Jadi nggak berimbang ya. Disitulah kemudian di tengah itu masih ada saking yang ingin menghargai para guru. Itu kemudian masa sih guru yang ngajar 15 tahun dengan guru yang ngajar 6 tahun ini kok sama. Maka kemudian diukurlah dengan metode tertentu, kemudian ditetapkan orang ini kalau dia pegawai negeri itu kira-kira dia golongan 3A, kalau ini 3B, kalau ini 3C, nah misalnya gitu. Nah karena beda-beda ini maka meskipun sama-sama guru swasta, tapi mereka tunjangan profesinya beda. Kalau dulu dipukul rata 1,5 juta, tapi kemudian ini disamakan. Ini golongan 3A berarti 1,5 juta. Ini 3B berarti kemudian 1.700.000 atau berapa itu. Kemudian 3C kemudian 1 juta. Nah, angkanya menjadi berbeda. Nah, ini untuk mestinya yang 3A itu naik ke 3B. Yang 3B naik ke 3C, yang 3C naik ke 3D, bahkan bisa jadi ke 4A dan seterusnya. Ini yang kebijakannya belum ada, belum berlanjut ini. Bahkan yang ngantri di bawahnya ini belum gitu loh. Yang ngantri di bawahnya belum. Berarti memang harus nunggu lama ya. Ya, ini persoalan juga persoalan anggaran. Kalau ini nanti naik, gimana dengan anggaran yang belum? Halo Komisi 8. Anggaran Kemenak ini loh. Ini ngurus orang se-Indonesia. Ini harusnya memang alokasinya ditambah. Jadi nggak bisa hanya digeser-geser dari satu fungsi ke fungsi lain gitu. Harusnya memang ditambah. Apalagi sekarang dikurangi untuk penanganan COVID itu. Nah, itu juga salah satunya. Jadi gambaran impasing kira-kira seperti itu. Nah, kelanjutannya tentu akan sangat ditentukan bagaimana kebijakan pusat, karena bukan hanya soal impasingnya, tapi setelah impasing mereka itu harus nyambung dengan kebijakan anggarannya. Ini kira-kira. Nah, karena ini soal anggaran, saya matur tadi ya, saya nggak gaduh, nggak sampai di sana. Nah, urusannya ada di pusat. Tapi kalau saya membaca kondisi sekarang, kalau saya baca misalnya anggaran di Kanwil, nggak mungkin juga anggaran itu mau digeser kemana. Anggaran kita untuk pendidikan itu sudah 87%. 87% untuk pendidikan. Yang untuk urusan agama hanya 13%. Ngurusi masjid, gereja, pura, ngurusi zakat, ngurusi wakaf, ngurusi penyuluh, ngurusi haji. Di luar dana yang haji itu hanya 13%. Pendidikan seharusnya cuma 20% kan? Ya, 20% secara nasional. Tapi ketika dibagi-bagi, Kemenak ini dapat jatahnya terlalu banyak ini. Terlalu banyak. Harusnya duitnya ditambah. Kemenak itu harusnya duitnya ditambah agar fungsi pendidikan. Jadi bukan anggaran pendidikan yang dikurangi atau anggaran urusan agama hanya 13%. Mau diambil gimana? Mau ditambahkan ke sini agar bisa gimana mau memoderasi ya? Ya, anggarannya harus anggarannya harus ditambah. Jadi kalau hanya geser-geser saja ya sama juga bohong, kayak pakai sarung itu ya. Tarik ke atas dengkulnya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan gitu kan. Jingkrung gitu. Kalau jingkrung ya nggak bergerak gitu. Pemirsa, jadi waktunya bisa 5 jam kalau bincang-bincang sama Pak Musta'in Ahmad ini, karena dia itu konseptor sejak konseptor, demonstrator ya, tukang demo juga kan, organisator ya, pernah jadi ketua KNPI, ketua Ansor ya, ketua Senat ya, dan ya tukang demo dulu. Itu kritis dan memang luar biasa konsep-konsepnya. Tapi sebelum closing statement yang nanti kita minta bagaimana beliau ini mengelola Kemenak Kanwil ya, atau Kanwil Kemenak Jawa Tengah ini secara filosofi Jawa, meskipun filosofi Jawa yang apa namanya, yang modern ya, nanti bisa disampaikan sebelum penutup itu. Nanti kita akan
apa namanya akan melihat dulu alumninya Pak Mustangin itu alumni hukum UNS ya. Ya, identitasnya dulu ini biar S2-nya juga di UNS ya. Hukum ya. Hukum. Pernah jadi kakan menak di Solo ya. Di Karanganyar dan Solo. Di Karanganyar dan Solo. Kalau pidato kok selalu pakai, saya kalau melihat YouTube-nya itu pakai sahabat-sahabatku gitu, masih terngiang-ngiang yang dulu ya. Ya kita harus bersahabat. Oh, bersahabat itu ya. Harus bersahabat itu ya. Tapi jadi, Rasulullah bersahabat juga. Bersahabat hasanah kan Rasulullah. Oh iya. Meskipun Ansor juga bersahabat. Punya sapaan-sapaan bersahabat. Iya. Gitu. Beliau itu ketua Ansor dulu. Saya ketua PAC. Beliau itu ketua PC, saya ketua PAC dulu zaman dulu. Jadi saya itu pernah jadi bawahnya Pak Mustangin ini. Jadi sebagai closing statement Pak Mustangin, saya melihat konsep-konsep yang pernah diungkapkan di medsos ya. Adalah yang saya agak tertarik ya, bukan agak tertarik, itu mengelola Kemenak dengan falsafah Jawa dan jurus out of the box-nya itu dalam hal pengawasan ini. Mungkin mungkin 5 menit atau 3 menit atau 2 menit bisa diceritakan supaya teman-teman kakan menak kabupaten kota ini bisa juga meniru konsep-konsepnya, keteladanannya, ya kredibilitasnya dan seterusnya. Kita nggak sanksikan lah kredibilitasnya. Ya. Ya, jadi begini, sebenarnya tidak istimewa ya. Jadi justru saya itu mendapat inspirasi dari teman-teman di daerah. Jadi begini, menyadari bahwa Kementerian Agama ini kementerian besar. Jadi untuk Jawa Tengah saja kita ini punya 35 kantor Kemenak Kabupaten Kota. Tambah Kanwil berarti 36. Otomatis saya ini kepala dari 36 kantor. 36 kantor. Okay. Belum lagi kita bicara tentang madrasah aliyah. Kita ini punya 65 madrasah aliyah negeri Jawa Tengah. Kita punya 129 madrasah sanawiyah negeri se-Jawa Tengah. Okay. Kita punya 114 madrasah ibtidaiyah negeri se-Jawa Tengah. Kita punya lebih dari 25.000 pegawai negeri sipil se-Jawa Tengah. Berapa? 25.000. Tapi YouTube-nya ditonton cuma 18 orang. Nah, ini yang 25.000 itu kalau ditonton semuanya di subscribe itu sudah monetas itu ya sebenarnya. Itu. Ini yang ada ini. Kita punya 583 KUA kecamatan. 500. Organisasi yang sangat besar ini. Pesantren berapa pesantren tadi? Belum lagi yang MI swasta, yang MTS swasta, pesantren, ini jumlahnya sangat besar. Semua itu besar sekali. Karena besarnya pekerjaan, maka apa yang digambarkan Gusmen itu tidak hanya secara nasional, tapi juga di daerah-daerah, masalahnya bisa lebih besar daripada kantornya. Lebih besar daripada meja kerjanya. Maka menurut saya perlu ada cara untuk memudahkan kita kembali konsentrasi. Ketika kita sedang capek, ketika kita sedang kehilangan konsentrasi, ketika kita sedang lelah, gitu harus ada cara yang cepat untuk kembali. Apa sih kunci-kuncinya agar kita bisa kerjakan, kita selesaikan masalah-masalah kita ini. Jadi biasa, hidup itu perjalanan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Itu rumus dalam hal saya. Jadi kalau nggak ketemu masalah itu malah aneh. Itu. Jadi orang kok nggak bermasalah. Orang kok nggak bermasalah itu Anda nggak hidup ya? itu berarti. Gitu. Nah kalau ketemu masalah itu biasa. Nah agar kemudian cara kita mengatasi masalah itu punya konstansa yang bagus. Agar tidak hari ini begini, hari besok begitu, dan kemudian kita bisa bolak-balik nggak cepat di dalam mengarah itu. Maka saya mendorong teman-teman itu untuk mengelola dengan spirit majeng. Majeng tentu bahasa halus dari maju. Sebagaimana majeng itu bahasa halus dari maju. Saya tadinya mau pakai maju, tapi karena udah dipakai Pak Jokowi ya, dengan segala hormat Pak Jokowi, gitu saya pakainya majeng lah. Tapi gitu. ikut-ikutan Pak Jokowi juga nggak apa-apa kan? Oh ya harus ikut, harus satu barisan karena presiden, menteri, kakanwil itu aparatur pemerintah. Ya kita bicara dari birokrasinya. Jadi majeng itu begitu. Nah majeng itu punya 3 makna. Yang pertama tentu makna yang selama ini kita tahu, maju. Yang dalam dalil agamanya man kana yaumuhu khairon min amsihi. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin.
Jadi orientasi itu harus lebih baik cara kerja kita, keberadaan kantor kita, komunikasi kita dengan masyarakat harus lebih baik. Yang kedua, majeng itu adalah pemerintah hadir. Jangan melajar. Kalau melajar itu ada masalah, datang di masalah itu, dampingi, syukur bisa membantu menyelesaikan. Setidaknya ditemani, itu majeng. Majeng yang ketiga itu berani berkompetisi. Jadi kalau ada maka madrasah-madrasah kita dorong semua kompetisi ikut. Sebentar, majeng ini hanya di Kakanwil Jateng. Di Jawa Tengah saja. Di Jawa Tengah saja. Ini cara saya mengajak organisasi Jawa Tengah yang besar itu untuk kembali. Kemudian yang kedua itu akuntabel. Jadi ulangi. Majeng itu yang kedua adalah sisi huruf-hurufnya. Ya, huruf-hurufnya itu punya makna. M-nya itu moderat. Moderat itu berkeseimbangan di tengah. Jadi bukan hanya soal, tentu kita memulainya karena kita urusan agama, moderasi beragama, tetapi moderat dalam hal ini juga kita moderat dalam arti ketata kelolaan. Tasamuh, tawasud. Bagaimana? Nah, itu membatik khairul ummah yang pernah Pak Toha ceritakan di PAC dulu itu. Membatik khairul ummah, jadi ada tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Nah, itu yang itu. Nah, tapi moderat di sini juga bagaimana kita moderat itu dalam arti bagaimana kita memberikan kesempatan yang seimbang antara senior dan junior. Jadi kita tidak hanya melihat yang bagus juniornya saja, enggak, tapi senior dan junior berkeseimbangan. Bagaimana kita memberikan reward and punishment yang berkeseimbangan, itu moderat. Bagaimana hak dan kewajiban pegawai kita tunaikan, kita berikan dengan baik. Jadi, itu moderat. Jadi bisa masuk ke fair, adil gitu ya. Ya, tentu isinya di situ. Kemudian yang kedua, MA-nya itu adalah akuntabel. Bisa dipertanggungjawabkan. Saya gampang saja saya ngukurnya. Akuntabel itu dipertanggungjawabkan secara administratif dan dipertanggungjawabkan secara moral. Secara administratif itu ukurannya adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu dengan membangun zona integritas. Membangun zona integritas itu endingnya adalah WBK, wilayah bebas dari korupsi. Kemarin Pak Toha tahun 2021 Indonesia itu yang masuk tim ke penilaian nasional itu ada 59 satker. Se-Indonesia sekian ribu, 5.000 lebih satker. Hanya 59. Dan dari 59 itu 15 diantaranya adalah satker Jawa Tengah. Oh, hebat. Meskipun yang lolos hanya tinggal 2 dari 59 itu, tapi yang satu tetap Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Kota Salatiga, yang satu Man Ice Serpong. Betapa tidak gampangnya kita membuat akuntabilitas kalau kita pakai ukuran wilayah bebas dari korupsi. Tapi ini jadi komitmen kita. Tahun ini kita dorong lagi. Target saya tahun ini ada 25 yang harus masuk ke tim penilai nasional. Selain Kemenak juga ada madrasah aliyah, ada sekian madrasah aliyah yang kita siapkan. Dan kabar baiknya Kanwil ini tahun ini untuk tim penilai internal sudah lolos, alhamdulillah. Mudah-mudahan kabupaten kota hari ini mulai diumumkan karena kita sudah mulai penilaian internal. Itu nanti yang akan sampai ke sana. Jadi jelas ukurannya. Jadi bukan hanya akuntabilitas, nggak ada, kalau nggak ada ukurannya ya sama juga bohong. Taunya akuntabel itu dari mana? Besok itu dapat uang sekian, kemudian dibelanjakan sekian ke apa namanya kwitansinya ini. Akuntansi itu bukan akuntansi. Itu hanya akuntansi. Orang nggak tahunya kayak begitu. Akuntabel itu mulai dari ada 8 area perubahan akuntabilitas itu. Yang 6 diantaranya ada di daerah. Itu nanti itu nanti akan sedikit panjang cerita tentang itu. Itu yang kedua, akuntabilitas dari sisi moral. Jadi tidak semua yang benar itu boleh dilakukan. Nah, ini yang memang harus terus kita komunikasikan. Ada hal-hal, ada yang namanya etika. Jadi tidak semua yang benar ini boleh dilakukan. Tidak semuanya yang benar. Contohnya apa itu? Ya, apa ya? Ya misalnya ya saya tinggikan sekalian aja gitu ya. Presiden itu kan kalau sudah 2 periode nggak bisa lagi nyalon presiden. Tapi kalau calon wakil presiden boleh lah. Tapi apakah itu akan dilakukan? Saya kira enggak lah. Meskipun itu tidak salah. Jadi tidak semua yang benar itu boleh dilakukan. Tapi kan bisa diubah undang-undang. Oh, kalau itu beda lagi. Kalau itu beda lagi. Kalau itu beda lagi. Itu. Jadi saya hanya membaca bahwa ini loh. Ini. Jadi ada tidak semua hal yang benar itu boleh dilakukan.
Jadi hal-hal kita harus meninggalkan, dan Ada itu etika, ada baik dan sisi humanisme. humanisme. Jadi bagaimana kita membawa ide kita itu tanpa melukai orang. Bagaimana kita membawa ide-ide kita itu tanpa menciderai yang lain. Ini bagian dari akuntabilitas. Gitu. Jadi menertibkan bawahan itu bagian dari cara untuk membuat akuntabilitas. Tapi dengan cara mempermalukannya di depan umum sudah nggak lagi zamannya. Misalnya begitu. Jadi gitu. Jadi ya kalau dari sisi misalnya dakwah itu kebenaran, tapi kalau disampaikan dengan cara seperti itu tadi, provokator, demonstrator apa ya pasti nggak bener lah. Itu era-era itu akuntabel. Kemudian ya karena kalau satu huruf kelamaan itu maka kemudian JE-nya 2. J dan E itu jernih. Majeng, JE-nya itu jernih. Jernih itu transparan. Jernih itu kelihatan. Keno jupuk iwae, ojo buket banyune. Jangan bikin keruh suasana. Itu. Jernih itu ojo kriwian dadi grojogan. Itu. Bagaimana kita membuat sesuatu yang tadinya itu susah, tadinya itu sulit, itu bisa kemudian kita buat padang. Orang hebat buat ini terang benderang. Orang hebat itu adalah orang yang membuat sesuatu yang ruwet jadi sederhana. Ya, jernih itu kan kadang-kadang berpikirlah yang jernih itu artinya bijaksana itu bijaksana. Tadi ya. Yang etis, yang sopan begitu kan. Masuk. Jadi, ya itu ukuran orang bijak itu begitu. Membuat sesuatu yang ruwet jadi sederhana. Tapi kalau sesuatu yang sederhana jadi ruwet gitu. Jadi ini biasanya ini sudah ada sesuatu yang orang jernih, bijak gitu. itu biasanya yang pintar kan? Ya, karena tahu sana, tahu sini, tahu sana, tahu sini berarti bisa mestinya begitu. Ya. Kalau orang pintar biasanya sering lucu juga. Ya makin humoris orang itu makin pandai. Itu. Kemudian engnya majeng, engnya itu ngayomi. Enggak loh singkatan eng gitu loh. NG itu loh. Majeng gitu kan. NG itu ngayomi. Masuk lah. Ngayomi itu satu, Kementerian Agama tentu hadir untuk semua. Jadi pada saat ini sudah tidak relevan lagi bicara tentang mayoritas dan minoritas. Negara ini Kementerian Agama tidak hadir untuk mayoritas, tapi Kementerian Agama negara ini juga tidak hadir untuk minoritas. Negara kita hadir untuk segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu ngayomi. Nah, ngayomi yang lain apa? Ngayomi itu adalah kemampuan senior untuk bagaimana mendidik, bagaimana mempersiapkan juniornya, memberikan coaching yang baik, memberikan bimbingan yang baik, keteladanan yang baik, sehingga kemudian orang junior ini tumbuh. Junior ini kemudian bisa berkembang dengan baik, itu ngayomi. Sehingga kemudian di Kemenak, sejak saya berada di Kanwil, itu tidak ada lagi kalimat kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita ini membawa misinya Nabi. Prophet mission. Itu misinya Nabi itu menumbuhkan. Jadi kalau dulu Nabi itu pakai prinsip-prinsip fatalis begitu ya, orang Taif itu mungkin sudah dibalik, itu sudah kemblekan gunung mungkin sudah begitu ya. Waktu cerita tentang hijrah Taif itu ditawari Gusti Allah untuk tapi kan Nabi katakan kalau tidak dia nanti anaknya, kalau tidak anaknya nanti generasi berikutnya. Jadi kalau tidak bisa dibina, dibina lagi. Nggak bisa dibina lagi, dibina terus. Sampai kapan? Sampai binasa. Binasa sendiri. Jangan seseorang entitas binasa karena kita lelah membina, karena kita menyerah. Tidak itu. Nah, ini yang saya maksud ngayomi. Dengan begitu maka kita ini menjadi satu kekuatan. Tidak ada yang patah semangat. Orang bisa saja punya masa lalu, dia bisa pernah salah, dia punya keliru. Tapi kalau dia menyadari itu dan kemudian memperbaiki, saya kira kesempatan untuk berkembang ada. Nah, inilah yang membuat kita ini kompak bersemangat gitu, dan ya alhamdulillah sejauh ini semua berjalan so far so good. Amin. Optimis dan optimis. Harus optimis. Ya. Yang kurap, kudis, kutil gitu udah agak hilang ya. Itu kan itu yang saya sampaikan. Jadi
Ketika saya membangun zona integritas di Kanwil, itu saya teringat, saya ini jadi pegawai sudah 30 tahun. Tahun 92 saya sudah jadi pegawai. Ketika masuk pelatihan prajabatan, itu kalimat itu sudah ada. Tahun 92. Kalimat itu sudah ada. Bahwa pegawai itu dihinggapi penyakit bawaan itu. Kurap, kudis, kutil. Oh itu kurang teliti, kurang disiplin, kurang rapi, asma asal masuk saja, apalagi itu apa macam-macam ya, macam-macam itulah. Dan itu saya katakan, ayolah daripada kita tunjuk sana sini. Ini karena saya mentaubati demonstrasi saya waktu muda itu nggak usah nyalahkan sana sini. Jadi birokrat sering nyalahkan politisi. Kenapa Indonesia nggak segera maju? Karena politisinya brengsek. Kenapa itu? Karena pengusahanya brengsek. Karena ini. Lah kamu sendiri ngapain? Gitu. Jadi mestinya kita melihat, oke, selama ini ternyata birokrasi nggak ideal. Birokrasinya manja, birokrasinya elitis, birokrasinya lambat, gitu ya. Birokrasinya korup. Nah, ini yang kita perbaiki. Nah, cara memperbaikinya itu tadi kita membangun akuntabilitas melalui zona integritas. Tapi rasanya ada 1-2 orang kemenak itu. Pak Mustangan itu larinya kecepetan. Gitu katanya begitu itu. Nggak bisa ngejar kita gitu loh. Ini konsepnya tuh langsung lari cepet. Enggak. Katanya baru 4 bulan sudah buat majeng ini tuh. Itu anu saja. Itu mungkin hanya 1-2 saja. Dan kita memaklumi itu 1-2. Tetapi semua harus segera menyesuaikan. Ini tuntutan kok. Jadi begini. Kita ini kan mungkin agak panjang ya, nanti bisa dibuat dua sesi lah itu. Prinsip falsafah Jawa, kita kerja itu nyambut gawe. Nyambut gawe. Iya kan? Kita kerja nyambut. Iya, nyambut itu ngampil. Oh, nyambut itu ngampil. Nyambut gawe. Saya pikir nyambut itu welcome, bukan. Nyambut itu ngampil. Ini sanes kagungan sanes gadanipun piyambak. Menika kagunganipun tiyang sanes. Jadi kita tentu akan tersinggung, marah kalau misalnya kita memanggil pekerja untuk beresin rumah kita, taruhlah, gitu ya. Kemudian pekerjanya sesuka dia, gitu ya. Kerjaan itu kerjaan kita yang kita kasihkan kepada dia. Ini tolong temboknya dibenerin, ini tolong lantainya dibenerin, ini tolong atapnya dibenerin. Dia kerjanya sesuka dia, gitu. Sementara bayarannya itu minta penuh. Nah kita ini kadang-kadang nggak sadar, mengira bahwa pekerjaan ini punya saya, suka-suka saya masuk kantor apa enggak ya terserah saya. Ini pekerjaan saya selesaikan sehari apa 2 hari ya terserah saya. Toh tiap tanggal 1 saya gajian. Maka dulu disebut PNS itu kan kerja yang safe job lah. Ya. Dan itu harus itu. Maka kemudian kita harus menyadari itu. Ini loh, kalau Anda ingin mendapatkan nilai keberkahan dan itu ada di semua agama, itu ada dalam keyakinan kita sebagai orang Jawa, maka hati-hati di dalam kita mengelola pekerjaan. Nah, itulah kenapa sekarang ini kalau saya dianggap berlari cepat, dan dengan segala hormat dan mohon maaf, sebenarnya saya inginnya meloncat-loncat, bukan hanya berlari cepat saja. Berlari cepat saja nggak cukup. Loncat, jadi apa yang digariskan jadi begini, Gosmen itu menggariskan perjalanan birokrasi Kementerian Agama itu seperti kereta api cepat. Waktu itu sebelum beliau menyampaikan itu, saya sudah sampaikan kepada teman-teman, gitu, bahwa lokomotif yang dibawa oleh Gosmen ini, yang anak muda ini, dengan semangat mudanya ini harus kita beri jalur yang baik. Ya, karena saya akrab dengan kereta api. Ya, gitu ya. Itu maka kemudian maksud kalau itu. Ya kan? Maka kemudian dua sisi rel itu adalah kecepatan dan loyalitas. Jadi kalau kita bicara loyalitas itu bicara tentang komitmen kebangsaan. Loyal kepada Pancasila, loyal kepada NKRI, bla bla bla, sampai kemudian loyal pada pimpinan. Kecepatan kita adalah ketanggapan kita, tanggap untuk membaca, menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Waktu itu saya sampaikan di hadapan Gusmen. Yang di Jawa Tengah, Gus, saya sedang bilang, apa kata Gusmen? Sebelum saya selesai sudah dipotong. Itu ada namanya Pak Afan, itu salah satu staf khusus.
Pak Afan, jelaskan tentang filosofi kereta kita. Kata Pak Afan, kereta kita, Kementerian Agama, kereta cepat. Berangkat tepat waktu. Yang terlambat ditinggal. Hanya berhenti ketika sudah sampai, yang menghalangi ditabrak. Artinya itu sudah kompatibel dengan kebijakan menteri ya? Ya, begitu. Dan itu saya kira Presiden juga sering mengingatkan kita. Ya, gitu. ya, Kita kerja harus itu ya. kerja. Nggak ada libur. Gitu ya, gitu. Ngasuh, nggak ada. Yang ada kerja. Tidur juga kerja. Nggak ada. Libur, nggak ada. Libur pun masih harus kerja. Jadi ini bagian dari komitmen. Jadi tentu karena ini organisasi besar, saya menyadari masih ada yang memang belum bisa sefrekuensi betul, memang ada. Tetapi mereka tahu kok kemana pimpinannya ini sedang bergerak. Jadi saya mengembangkan trust and loyalty itu dengan, insya Allah dengan penuh dedikasi, karena ini reputasi saya. Jadi begitu saya jadi kepala Kanwil, saya datangi semua satu-satu kepala Kemenak itu, karena ini yang paling efektif itu. Saya agak sedikit biarkan Kanwil, karena sebagian orang Kanwil, mohon maaf teman-teman Kanwil, itu masih belum percaya dan belum ikhlas gitu loh saya jadi Kakanwil itu. Kok dia gitu loh. Kayaknya mereka nggak percaya gitu loh. Sampai beberapa hari saya datang gitu. Tapi saya datang ke semua kepala Kemenak yang notabene adalah teman-teman lama saya dan selama-lamanya. Teman-teman lama saya tatap matanya satu-satu gitu loh. Trimo saya sekarang Kakanwilnya. Ayo sekarang kita bergerak gitu. Kalau daerah-daerah ini bergerak, nanti Kanwil yo gelem rak gelem ya ikut bergerak, dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah semakin baik lah gitu. Ya sedikit demi sedikit lah, pastilah. Terima kasih Pak Mustain Ahmad, luar biasa jagongan kali ini. Bincang-bincang kali ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama tentang hal-hal yang tadi disampaikan dan kita diskusikan bersama. Sekali lagi terima kasih, dan kalau ini bermanfaat bisa di like, bisa di komen, ya komennya langsung nanti kita sampaikan juga kepada Pak Kakanwil. Kemudian subscribe, dan tentunya juga bisa di share lah ya. Sekian, terima kasih, salam sehat, selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa membagi ini dan bisa memperluas informasi bincang saya dengan Pak Muhammad Toha ini di kanal YouTube-nya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Ada Kanwil Kemenak Jawa Tengah, dan kemudian ada YouTube Kanwil Kemenak Jawa Tengah, ada Instagram juga, dan ada Facebook saya di Mustain Ahmad Facebook.